go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Kaulah yang membantuku di pasar gelap. Su Fang segera mengerti dan bertanya dengan suara yang dalam. Leluhur Luo mengangguk dan berkata, itu benar. Saya mengundang pakar Great Sun Limitless Path untuk maju dan menyelesaikan krisis ini untuk Anda. Su Fang bertanya dengan heran, bagaimana kamu bisa mengundang ahli Great Sun Limitless Path? Leluhur Luo berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak punya hak untuk bertanya tentang masalahku. Saya tidak menghubungi Anda kali ini untuk menghubungi Anda. Saya menghubungi Anda untuk memperingatkan Anda. Peringatkan aku tentang apa? Su Fang bertanya dengan dingin. Kembali ke alam semesta pancang, meskipun leluhur Luo telah menyelamatkan Su Fang, dia juga telah menghapus nasib dan ingatan Su Fang. Dong Xuan Zeng juga dihasut olehnya, yang menyebabkan kehancuran reinkarnasi jiwa kakek Su Fang. Pada akhirnya, dia dibawa pergi oleh Dong Xuan Rong. Kemudian, ketika Dewi Luo memasuki gunung layak surgawi, leluhur Luo lah yang menghasutnya di belakang layar, yang menyebabkan kematiannya. Jika bukan karena inti Dao surgawi, dia akan menghilang dari dunia. Oleh karena itu, Su Fang hanya memiliki niat membunuh terhadap leluhur Luo. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Di wilayah ilahi Jiuxuan ini, kau tidak punya dasar apapun. Selain itu, kau berasal dari klan budak tertinggal surga yang rendahan. Sekalipun bakatmu menantang surga, jika kau terus sombong seperti saat berada di alam semesta pancang, kau akan menjadi sombong. Akan mati cepat atau lambat. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh 3 sekte misterius tertinggi? Bagaimana kamu bisa menyinggung perasaan mereka? Kali ini, saya telah membayar harga yang mahal untuk memohon kepada Anda. Aku hanya menyelamatkanmu karena aku merasa bersalah terhadap Dewi Luo. Baru kali ini aku akan membantumu. Di masa depan, saya tidak akan membantu Anda lagi. Anda sendirian. Suara leluhur Luo berangsur-angsur menghilang. Pada akhirnya, ia menghilang tanpa jejak saat apinya menghilang. Saya awalnya berpikir bahwa leluhur Luo adalah seorang ahli di bawah yang layak surgawi. Sekarang, tampaknya leluhur Luo ini tidak sesederhana itu. Su Fang tersenyum acuh tak acuh, dan cahaya tajam muncul di matanya. Kali ini, bahkan jika leluhur Luo tidak membantu, Su Fang dapat menyelesaikan krisisnya sendiri. Paling-paling, dia hanya bisa keluar dari ruang pasar gelap. Nikmat tetaplah nikmat, hutang masa lalu masih harus dilunasi. Jangan khawatir tentang Patriark Luo untuk saat ini. Yang paling penting adalah segera meningkatkan kekuatanku. Su Fang melemparkan masalah leluhur Luo ke dalam pikirannya dan mengulurkan tangan untuk mengambil kompas yang dia peroleh dari sekte misterius. Dia melepaskan kekuatan dharmanya dan mengirimkannya ke kompas bersama dengan kesadaran roh primordialnya. Siapa yang tahu gelombang? Dari kompas memancar keluar aura ketuhanan yang menakjubkan dari sebuah formasi, serta aura ketuhanan yang sangat kuat dari roh primordial, dan itu menghancurkan kekuatan sihir dan kesadaran roh primordial Su Fang. Wajah Su Fang menjadi pucat dalam sekejap. Jika dia tidak memiliki roh primordial Dharmakaya, dia akan terluka parah oleh pembentukan kompas dan dampak dari roh primordial. Aneh, ini sungguh aneh. Su Fang menyeka keringat di dahinya dan menatap kompas dengan ketakutan di matanya. Tidak mengherankan jika Master Su dari Sekte Mistik tidak dapat menemukan misteri kompas bahkan setelah mendapatkannya. Tanpa diduga, siswan Daozu dari Su Fang tiba-tiba berkata, itu adalah harta karun yang menakjubkan dari domain ilahi lain. Anda bisa mendapatkan item ini karena nasib ungu Dharmakaya Anda. Ini adalah kekayaan tertinggi yang diberikan kepada Anda. Su Fang memanfaatkan kesempatan itu dan buru-buru bertanya, Tuan, harta apa ini? Benda ini berasal dari wilayah ilahi mendalam utara, salah satu dari 9 wilayah ilahi besar. Para penggarap wilayah ilahi mendalam utara adalah yang paling mahir dalam Dao formasi. Master formasi paling kuat di wilayah ilahi Jiuxuan semuanya berasal dari wilayah ilahi mendalam utara. Domain ilahi mendalam utara. Dao formasi dari wilayah ilahi mendalam utara mengandung misteri kekacauan primordial yang tak ada habisnya. Ia dapat mewujudkan banyak hal di dunia, menjebak musuh, dan membunuh mereka tanpa mereka sadari. Ketika dikembangkan hingga puncaknya, para ahli dapat menciptakan sebuah formasi hanya dengan sebuah pikiran, mengubah pikiran mereka menjadi formasi besar langit dan bumi untuk menyegel dan membunuh musuh yang kuat. Suan Bao yang kamu peroleh disebut Roda Luotian. Artinya, ia mencakup misteri langit dan bumi yang tak ada habisnya. Roda Luotian ini diciptakan oleh master formasi teratas dari domain ilahi mendalam utara. Ini khusus digunakan untuk melatih murid memahami Dao formasi dan mengembangkan roh primordial. Penjelasan siswan Daozu membuat Su Fang memahami asal-usul dan penggunaan kompas ini. Kemudian, Su Fang bertanya dengan bingung, karena Suan Bao lah yang memahami Dao formasi, bagaimana ia bisa mengembangkan roh primordial? Apa itu formasi? Dari rumput terkecil, setiap pohon, setiap bentuk kehidupan, hingga alam semesta, dan bahkan primordial chaos yang tak ada habisnya, semuanya adalah sebuah formasi. Namun, formasi sangatlah misterius.
Anda hanya dapat menggunakan roh primordial untuk memahami langit dan bumi dan mencari kebenaran dari kekacauan primordial. Oleh karena itu, roh primordial adalah kondisi bawaan pertama yang mengembangkan formasi. Hanya mereka yang memiliki primordial yang kuat roh memenuhi syarat untuk mengolah dao formasi. Pada saat yang sama, mengembangkan dao formasi adalah cara terbaik untuk memperkuat jiwa primordial. Dao formasi adalah jenis Grand Dao tertinggi yang dapat secara langsung mengarah pada esensi kultivasi. Terlebih lagi, ini sangat bermanfaat untuk pengembangan Grand Dao lainnya dan peningkatan kekuatan seseorang. Penyempurnaan pil dan penyempurnaan peralatan tidak dapat dilakukan terpisah dari Dao formasi. Oleh karena itu, saya menyarankan agar Anda juga mengembangkan Dao formasi. Anda secara kebetulan memiliki tubuh roh primordial dan dapat menggunakannya untuk mengembangkan Dao formasi. Selain itu, Anda mengembangkan solusi ramalan surgawi dan memiliki astrolabe ramalan surgawi. Dikombinasikan dengan roda Luotian ini, Anda memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh para jenius formasi ilahi mendalam utara. Sangat disayangkan jika tidak digunakan untuk mengolah Dao formasi. Siswan Daozu jelas sangat mementingkan Dao formasi dan mengatakan banyak hal kepada Su Fang sekaligus. Su Fang langsung menyetujuinya. Ya Tuan. Namun, bagaimana cara menggabungkan roda Luotian ini? Kamu bisa memikirkannya perlahan-lahan. Masalah sepele seperti itu, haha, guru tidak perlu mengajarimu secara pribadi. Siswan Daozu tertawa dan suaranya menghilang ke istana Jiuxuan Dao milik Su Fang. Su Fang tidak punya pilihan selain menyedot roda Luotian ke dalam istana Jiuxuan Dao miliknya dan menggunakan tubuh roh primordialnya untuk mempelajarinya secara perlahan. Dia tidak punya ide bagus lainnya dan hanya bisa menggunakan kekuatan roh primordialnya untuk menembus roda Luotian dan mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Berkali-kali, kekuatan roh primordialnya meresap ke dalam roda Luotian dan dihancurkan oleh kekuatan ilahi dari roh primordial yang dilepaskan oleh roda Luotian. Bahkan tubuh roh primordialnya terguncang dan diserang, menyebabkan tubuh roh primordial Su Fang menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Su Fang segera menyadari bahwa kekuatan roh primordialnya terus meresap ke dalam roda Luotian, roda itu hancur lagi. Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa tubuh roh primordialnya menjadi lebih kental dan kuat setelah setiap serangan. Tampaknya roda Luotian memang bermanfaat untuk mengolah tubuh roh primordial. Su Fang dipenuhi dengan antisipasi saat dia menggunakan tubuh roh primordialnya untuk mempelajari roda Luotian. Selanjutnya, Su Fang mulai mengeluarkan resep ramuan untuk menyempurnakan pil jahat darah dan bersiap untuk mulai menyempurnakan ramuan tersebut. Dao alkimia di domain Dewa Jiuxuan berbeda dengan dao alkimia yang dikuasai Su Fang di alam semesta pancang. Su Fang harus mempelajari resep obat mujarab dengan hati-hati dan kemudian melakukan eksperimen alkimia terus-menerus sebelum dia dapat menyempurnakan pil jahat darah. Hanya dengan mempelajari resep obat mujarab, dia pasti tidak akan bisa memahami dao alkimia. Su Fang menggunakan solusi misterius surga untuk menyimpulkan resep ramuan dan menganalisis resep ramuan untuk pil jahat darah. Dia menelusuri akar resep ramuan dan resep ramuan serta memahami dao alkimia. Dibandingkan dengan alkemis lain yang belajar dari tuannya selangkah demi selangkah, metode Su Fang sulit. Namun, dia mengembangkan dao alkimia miliknya sendiri. Saat mempelajari dao alkimia, Su Fang juga mulai memahami dan mengembangkan sutra janji Jiuxuan dan berbagai kekuatan ilahi. Dia juga dengan ceroboh melahap batu jahat darah dan pil jahat darah untuk meningkatkan tubuh dharma jahat darahnya. Su Fang tidak bisa tinggal di kota bintang pembunuh kedua terlalu lama. Dia hanya bisa dengan cepat meningkatkan tubuh dharma jahat darahnya dan menjadi jenderal pembunuh darah ilahi bintang 2. Waktu berlalu. Su Fang tenggelam dalam kultivasi. Tanpa disadari, 3000 tahun telah berlalu. Setelah sekian lama, Su Fang akhirnya berhasil menumbuhkan 3 tanda tebasan pada pelindung darah tubuh surgawi iblis darah. Untuk ini, dia telah mengkonsumsi hampir 5000 Blood Fin Stone. 1000 pil darah iblis yang dia peroleh dari tetua berjanggut dari sekte mistik juga telah dikonsumsi oleh Su Fang. Tidak hanya itu. Ketika Su Fang mengolah tubuh dharma jahat darah, dia juga mengintegrasikan sejumlah besar ahli ki kehidupan dan darah, termasuk ahli tak tertandingi dari klan Suan yang telah melampaui Master Dao. Su Fang tidak menyangka bahwa mengolah tubuh dharma jahat darah akan begitu sulit. Jika dia tidak mendapat rejeki nomplok secara tidak sengaja, dia tidak akan mampu menanggung konsumsi sebesar itu. Namun, sekarang Su Fang telah memadatkan 3 tebasan, kekuatan tubuh dharma jahat darah jauh lebih unggul daripada kultivator lainnya. Jika aku bertemu Chu Feng sekarang, aku bisa menghancurkannya hanya dengan aura pembunuhku, melukai Dao Heart-nya, dan menghancurkan keinginannya. Wajah Su Fang penuh percaya diri. Berdengung. Tiba-tiba, terjadi keributan dari istana Jiuxuan Dao. Terkejut, Su Fang dengan cepat menggabungkan kesadarannya dengan kesadaran tubuh dharma jiwa primordial. Ternyata setelah bertahun-tahun berusaha terus-menerus, dia akhirnya menembus kekuatan roh primordialnya ke dalam roda Luotian.
Kesadaran roh primordialnya melewati lautan formasi dan tiba di ruang waktu formasi. Di ruang waktu, ada banyak bola cahaya dengan berbagai warna yang mengambang. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya. Su Fang memperkirakan jumlahnya lebih dari 1 juta. Mungkinkah bola cahaya ini menjadi pikiran? Su Fang sangat penasaran. Kesadaran roh primordialnya menyentuh bola cahaya. Tanpa diduga, kesadaran roh primordialnya segera jatuh ke dalam formasi dan terjebak di dalam. Meski masih terhubung dengan roh primordial Su Fang, ia tidak bisa keluar. Ternyata masing-masing bola cahaya ini adalah sebuah formasi. Hanya dengan memahami misteri formasi tersebut barulah kesadaran roh primordial seseorang dapat muncul. Tidak sulit untuk memahami satu formasi, tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahami begitu banyak formasi? Dao formasi memang luas dan tak ada habisnya. Untungnya, saya telah menguasai solusi ramalan surgawi dan memiliki kemampuan untuk menyimpulkan perubahan Dao surgawi. Selain itu, saya dapat menggunakan astrolabe Empyrean yang mulia Pancang untuk memverifikasi dan menyimpulkan formasi. Tidak sulit untuk memahami formasi ini. Tubuh Dharma jiwa primordialnya terus memahami dan mengembangkan Dao formasi. Tubuh Suanyang Dharma Su Fang bergabung dengan tubuh fisiknya dan mulai menyempurnakan pil jahat darah untuk pertama kalinya. Pertama, dia menggiling semua jenis bahan menjadi bubuk obat dan mencampurkannya sesuai perbandingan. Setelah melakukan semua ini, Su Fang mengeluarkan kuali pil dan menuangkan bubuk obat ke dalamnya. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan tubuh Suanyang Dharma dan mengubahnya menjadi api sejati. Dia mulai menyemburkan api dari telapak tangannya untuk membakar kuali pil. 2712. Pil darah setan berbeda dari pil lainnya. Selain resep pil, bahan, dan kuali pil, ada faktor lain yang sangat penting terkait dengan kualitas pil, yaitu Blood Demon Key. Seorang alkemis harus mengintegrasikan Blood Demon Key ke dalam pil. Blood Demon Key di ruang Star Slaughter City berasal dari bintang berwarna darah di atas kota. Semakin murni dan canggih Blood Demon Key, semakin tinggi kualitas dan kemanjuran pilnya. Su Fang secara metodis menyempurnakan pil darah iblis. Selama proses pemurnian, dia menggunakan mata pencongkel langitnya untuk melihat dengan jelas perubahan energi selama keseluruhan proses. 3 hari kemudian, fluktuasi energi dalam kuali pil tiba-tiba menjadi kacau. Su Fang mengangkat alisnya dan melambaikan tangannya untuk melepaskan kekuatan suci yang menyelimuti kuali pil. Ledakan. Dengan suara teredam, kuali pil meledak. Kuali pil tingkat rendah dan bahan alkimia di dalamnya semuanya diubah menjadi terak. Pertahanan kekuatan suci Su Fang juga hancur. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, dia mungkin terluka. Bagi seorang kultivator yang baru mulai belajar alkimia, ini adalah hal yang sangat lumrah. Alasannya tidak lain adalah api sejati yang milikku terlalu sombong, dan kualitas kuali pil terlalu buruk, yang menyebabkan kuali meledak. Su Fang merenung sejenak dan menemukan alasan kegagalannya. Kemudian, Su Fang mengeluarkan kuali pil hitam. Kualitasnya 1 tingkat lebih tinggi dari yang sebelumnya. Itu adalah kuali pil kelas menengah. Di pasar gelap, Su Fang membunuh lelaki tua berjanggut dari sekte misterius dan menjarah semua hartanya. Tentu saja, dia tidak kekurangan kuali pil untuk memurnikan pil. Dalam beberapa tahun berikutnya, Su Fang mengalami kegagalan yang tak terhitung jumlahnya dan menghabiskan ratusan set bahan alkimia yang dibelinya. Alkimia membakar uang seperti ini. Setiap Grandmaster alkimia diciptakan dengan mengumpulkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, jika orang miskin ingin belajar alkimia, mereka tidak boleh memikirkannya. Untungnya, di antara harta karun lelaki tua berjanggut itu, ada banyak bahan untuk menyempurnakan pil darah iblis. Bahkan ada resep pil tingkat menengah dan tinggi, tetapi Su Fang tidak membutuhkannya untuk saat ini. Setelah ratusan kegagalan, Su Fang akhirnya berhasil menyempurnakan tungku pil darah iblis. Pil Blood Demon yang dia sempurnakan jauh lebih rendah daripada yang dijual di pasar gelap. Tidak mungkin mereka bisa dibandingkan dengan pil darah iblis yang dijual oleh kamar dagang. Kualitas pil darah iblis yang normal dapat dinilai dari garis-garis pada pil tersebut. Kualitas pil 9 Vena secara alami adalah yang tertinggi, tetapi sangat sedikit orang yang dapat memperbaikinya. Tidak mungkin melihatnya di Star Slaughter City. Umumnya, pil Blood Demon yang dijual di pasar gelap sebagian besar adalah pil 3 urat. Namun, kualitas tertinggi yang dijual kamar dagang adalah pil 6 urat. Meskipun Su Fang telah berhasil menyempurnakan pil Blood Fin, tidak buruk jika memiliki 1 atau 2 pil 1 tanda di dalam tungku pil. Kuali pil yang saya gunakan adalah Suan Bau kelas menengah, dan saya menggunakan api sejati yang mendalam. Adapun air roh yang digunakan untuk pembersihan roh, itu adalah air roh utama. Selanjutnya, saya menggunakan penjelasan mendalam ramalan surga untuk mengontrol seluruh proses pemurnian pil tanpa kesalahan apapun. Secara logika, kualitasnya tidak terlalu buruk, bukan? Su Fang bingung. Dia merenung dalam waktu lama. Aku mengerti sekarang, itu karena ki darah iblis. Ki darah iblis terlalu tipis. Oleh karena itu, kualitas pilnya terlalu buruk.
Su Fang akhirnya menemukan alasannya. Bagi Su Fang, ini bukanlah masalah. Kebetulan dia baru saja menguasai formasi yang mengumpulkan spirit ki alami. Itu disebut formasi konvergensi 9 putaran roh. Formasi ini awalnya digunakan oleh para kultivator untuk mengumpulkan spirit ki alami. Dibandingkan dengan formasi konvergensi roh biasa, kemampuan formasi konvergensi roh 9 putaran untuk mengumpulkan spirit ki paling banyak 9 kali lebih tinggi. Di Star Slaughter City, Blood Demon Ki yang dilepaskan oleh bintang berwarna darah juga merupakan sejenis spirit ki. Secara alami, formasi konvergensi 9 putaran roh juga dapat mengumpulkan Blood Demon Ki dan kemudian menyuntikkannya ke dalam kuali pil untuk memurnikan pil. Su Fang segera membuat formasi di pavilion. Namun, dengan penguasaan formasinya saat ini, formasi konvergensi roh 9 putaran hanya dapat mencapai 3 putaran. Itu untuk memompresi Blood Demon Ki 3 kali, membuat Blood Demon Ki 3 kali lebih murni dan lebih agung. Tingkat ki darah jahat ini secara alami lebih dari cukup untuk memurnikan pil. Setengah tahun kemudian, ketika aroma obat keluar dari kuali pil, Su Fang menyuntikkan air primer ilahi ke dalam kuali pil. Hah, gelombang. Aroma berwarna darah tercium dari kuali pil, menampakkan aura pembunuh yang ganas dan Blood Demon Ki. Kemudian, sambil meraihnya, lebih dari selusin pil hitam dengan sedikit warna merah darah melayang keluar dari kuali pil. Dia dengan cermat memeriksanya. Pil tersebut hanya seukuran mutiara, jauh lebih kecil dari pil darah iblis biasa yang dijual oleh kamar dagang. Ada banyak pola pada pilnya, tapi tidak seperti pola darah pil darah iblis biasa. Sebaliknya, itu adalah pola abu-abu perak seperti pola pembantaian bintang pada pelindung darah. Pil-pil itu terlihat sedikit aneh dan tidak terlihat seperti pil darah iblis. Mungkin karena api yang saya gunakan untuk memurnikan pil dan Blood Demon Ki yang saya gunakan berbeda, jadi penampilan dari Blood Demon Pills yang dimurnikan berbeda. Saya tidak tahu seberapa efektif Blood Demon Pills saya. Saya harap mereka tidak melakukannya. Tidak memurnikan pil beracun. Su Fang merasa tidak nyaman. Setelah menggabungkan klon setan darah dengan tubuh fisiknya, Su Fang mengertakkan gigi dan menelan pil darah setan. Engah. Pil darah iblis meleleh di mulutnya, mengeluarkan gumpalan asap spiritual dan memasuki tubuhnya. Setelah beberapa napas, Blood Demon Ki yang agung melonjak di Blood Demon Clone, dan kekuatan obat yang murni dan agung mulai meletus. Kill 11. Tidak hanya meningkatkan Blood Demon Ki di Blood Demon Clone, tetapi juga bergabung dengan Blood Demon Ki di dalam Blood Demon Clone. Itu meraung liar di tubuhnya, berubah menjadi api yang membakar dengan liar di dalam klon setan darah. Dalam keadaan seperti itu, tidak perlu melakukan budidaya sama sekali. Klon setan darah sedang mengalami perubahan luar biasa. Pelindung darah dan pola pembantaian bintang pada pelindung darah juga ikut berubah. Itu berlangsung selama 6 jam sebelum kekuatan obatnya mereda. Su Fang merasakan dan menemukan bahwa satu pil darah iblis telah meningkatkan klon iblis darahnya secara signifikan. Dia merasa bahwa Blood Demon Ki di tubuhnya sangat agung. Pola darah pada pelindung darah jelas menjadi lebih tebal. Pada pola pembantaian bintang, tanda pembantaian dangkal lainnya telah mengembun. Meski belum berhasil mengembun, namun jaraknya tidak jauh dari itu. Tentu saja, kemampuan memadatkan tanda pembantaian keempat adalah karena akumulasi Su Fang sebelumnya. Namun, pil darah iblis yang dia sempurnakan sangat efektif dalam memulihkan klon iblis darah dan menerobos kemacetan. Apakah ini masih pil darah iblis yang dimurnikan dari resep ramuan tingkat rendah? Su Fang kaget dan langsung jatuh ke dalam ekstasi. Pil setan darah yang saya sempurnakan sekarang tidaklah sempurna. Jika saya bisa menjadi mahir dalam menyempurnakan dan meningkatkan kemampuan saya untuk membuat formasi, maka saya dapat menyempurnakan pil setan darah berkualitas tinggi dengan resep obat mujarab kelas menengah. Kualitasnya akan merata lebih menakjubkan. Su Fang sangat senang. Selanjutnya, dia menyempurnakan lebih dari selusin tungku pil darah iblis sekaligus. Ada sekitar 200 pil. Su Fang juga sangat lelah, tapi dia tidak punya waktu untuk istirahat. Dia meminum pil tersebut dan langsung pergi ke pasar gelap. Karena dia mendapat tanda yang diberikan oleh ahli sekte matahari besar tanpa batas, Su Fang tidak membutuhkan King Xuan untuk memimpinnya kali ini. Dia langsung memasuki pasar gelap dengan token tersebut. Setelah berkeliling pasar gelap dan memperhatikan pil darah iblis yang dijual di kios lain, Su Fang menjadi sangat percaya diri. Pil Blood Demon yang dijual di pasar gelap tidak bisa dibandingkan dengan pil Blood Demon yang dia sempurnakan. Setelah membayar 100 batu setan darah dan menyewa sebuah kios, Su Fang mengambil Suan Guang dan melayangkan 100 pil darah setan di atas kios. Kemudian, dia memejamkan mata dan duduk bersila di tanah menunggu pembeli datang. Dalam benaknya, dia bahkan membayangkan adegan pil setan darah yang dia sempurnakan dibeli secara gila-gilaan oleh banyak petani. Seperti yang diharapkan Su Fang, seorang pelanggan segera datang ke rumahnya. Apa yang kamu jual? Apa yang kamu jual? Su Fang kesal karena ramuannya yang dimurnikan dengan cermat disebut, apa yang kamu jual? Su Fang marah. Dia membuka matanya dan berkata dengan acuh tak acuh,
kamu bahkan tidak tahu apa itu pil darah iblis. Orang yang bertanya adalah seorang kultivator parubaya. Tubuhnya memancarkan aura jahat yang kuat. Ada pola bintang di pelindung darahnya dan ada 7 tanda pembantaian. Kekuatannya luar biasa. Kultivator parubaya itu terkejut. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, ini pertama kalinya aku melihat pil darah iblis seperti ini. Apakah itu benar-benar pil darah iblis dan bukan pil racun? Para petani di kios terdekat berkumpul. Mereka melihat ramuan Su Fang dan mendiskusikannya. Tidak ada kekurangan ejekan. Alasan utamanya adalah pil setan darah yang dimurnikan Su Fang terlalu aneh. Para penggarap kota pembantaian bintang belum pernah melihat pil setan darah bermotif perak. Selain itu, Su Fang terlihat terlalu muda. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang alkemis. Su Fang sangat marah dengan ejekan semua orang, tapi dia hanya bisa menahannya. Kultivator parubaya itu bertanya, berapa harga jual pil darah iblismu? Su Fang terlalu malas untuk berbicara. Dia mengangkat satu jari. Kultivator parubaya itu berkata, 1 batu setan darah untuk 1 pil. Itu tidak mahal. Saya akan membeli semuanya. Su Fang berkata dengan dingin, pil darah iblisku setara dengan 100 batu iblis darah. Kultivator parubaya terkejut. Lalu, dia mendengus dengan nada menghina. 100 batu setan darah untuk 1 pil setan darah. Apakah Anda tergila-gila dengan batu setan darah? Bahkan pil 6 pola kamar dagang hanya dengan harga ini. Obat mujarabmu mungkin tidak beracun, tapi kamu berani meminta 100 batu setan darah untuk 1 pil. Pemilik kios lain yang menonton semuanya tertawa terbahak-bahak. Hati Su Fang terbakar amarah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam beberapa hari berikutnya, Su Fang tidak dapat menjual 1 pun pil darah iblis. Kegembiraan yang dia rasakan saat pertama kali tiba di pasar gelap kini telah hilang. Aku akan menggunakannya sendiri. Lagi pula aku tidak akan kehabisan pil darah iblis untuk sementara waktu. Su Fang mengalami depresi. Dia hendak mengemasi kiosnya dan pergi. Pada saat ini, seorang gadis muda datang dan bertanya, berapa harga jual ramuanmu? Cahaya ilahi Su Fang menyelimuti tubuh gadis muda itu. Gadis muda itu baru berusia 16 atau 17 tahun. Dia terlihat halus dan cantik, dan ketika dia menggigit bibirnya, dia sangat menawan. Dia tidak menyangka akan melihat gadis muda yang begitu lembut di Star Slaughter City. Namun, gadis muda ini tidak terlalu peka. Kultivasinya berada di tahap tengah alam Dao Lord, dan dia juga ditutupi pelindung darah. Ada 8 tanda pembantaian pada pola pembantaian bintang. Tidak diketahui bagaimana gadis muda itu memasuki lembah darah. Namun, di mata Su Fang, gadis muda ini adalah seorang pelanggan. Dia segera menjadi bersemangat. 100 batu setan darah untuk 1 ramuan. Beri aku 10 di antaranya. Gadis muda itu membeli 10 tanpa ragu-ragu. Su Fang sangat gembira. Depresi di hatinya langsung hilang. Xiao Chan, apa yang kamu lakukan? Seorang kultivator muda memanggil gadis muda itu dari jauh. Gadis muda itu buru-buru membayar batu darah iblis, menyimpan pil darah iblis, dan berjalan mendekat. Dengan 1000 batu setan darah di tangan, Su Fang sangat gembira. Dia berjalan menuju pintu keluar pasar gelap. Suara gadis muda dan kultivator muda datang dari belakang. Su Fang mendengarnya dengan jelas dengan pendengarannya yang sempurna. 1000 batu setan darah. Kamu membeli obat mujarab yang tidak berguna. Mungkin itu ramuan beracun. Anda pasti telah ditipu. Kakak senior akan mendapatkan kembali batu setan darah untukmu. Kakak senior, saya melihat bahwa kultivator itu masih muda dan menyedihkan. Dia menjual ramuan tetapi tidak ada yang tertarik, jadi saya pergi membelinya. Saya akan membuangnya ketika saya kembali. 2713. Su Fang sangat percaya diri pada pil yang dimurnikannya. Dia pikir dia pasti bisa menjualnya dengan harga bagus. Siapa yang tahu gelombang? Tidak ada yang tertarik dengan pil darah jahat yang dia sempurnakan. Yang membuatnya sangat tertekan adalah satu-satunya pelanggannya yang membeli 10 pil darah iblis karena mereka menganggapnya menyedihkan. Su Fang buru-buru meninggalkan pasar gelap dengan hati tertekan. Karena pil jahat darah bergaris 3 tidak cukup, saya akan menggunakan formula pil kelas menengah untuk menyempurnakan pil jahat darah bergaris 6. Akan selalu ada seseorang yang mengetahui nilai dari pil yang saya sempurnakan. Kembali ke paviliun tempat tinggalnya, hati Su Fang melonjak dengan tekad yang kejam. Dia mulai memusatkan seluruh energinya untuk menyempurnakan pil jahat darah berkualitas tinggi. Saat Su Fang sedang dalam suasana hati yang rendah dan tertekan, sebuah mobil terbang berwarna putih keperakan perlahan-lahan terbang dari pasar gelap ke rumah tuan kota. Di dalam mobil terbang, Xiao Chan, sebelum kita meninggalkan paviliun surga, aku berulang kali memperingatkanmu bahwa dunia kultivasi itu berbahaya, terutama di lembah darah ini. Hati orang-orang tidak dapat diprediksi, dan kamu tidak boleh menunjukkan kebaikanmu. Namun, kamu tidak mendengarkan nasihatku. 1000 batu jahat darah cukup untuk membeli 10 ramuan jahat darah 6 garis, tapi kamu membeli 10 ramuan beracun.
Seorang kultivator muda yang tampan sedang menegur seorang gadis muda dengan ekspresi serius. Gadis itu adalah gadis pemalu yang mengasihani Su Fang dan membeli 10 pil dari Su Fang di pasar gelap. Gadis itu berkata dengan takut-takut, saudara bela diri senior Yi Chen, Xiao Chan tahu. Tapi, kultivator itu sungguh menyedihkan. Terlebih lagi, pil yang dia jual belum tentu beracun. Kultivator muda itu menepuk keningnya dan tampak seperti sedang sakit kepala. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, lupakan saja. Cepat buang pil yang kamu beli. Kultivator itu jelas seorang alkemis yang tidak lazim. Pil yang disulingnya pasti beracun. Jika kamu membuat kesalahan, kamu akan kehilangan nyawamu. Xiao Chan tanpa daya mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya dan hendak membuangnya keluar dari mobil terbang. Tiba-tiba gelombang kill 11 mendesis. Raungan tiba-tiba terdengar dari pola bintang pembantaian pada baju besi merah kultivator muda, dan pola bintang pembantaian melintas. Kultivator muda itu terkejut dan terpana. Hantu seperti ular berwarna merah darah muncul dari polanya. Dengan suara mendesing, ia mengambil pil dan menelannya. Naga iblis, diamlah. Kultivator muda itu terkejut dan dengan cepat menghentikan bayangan itu. Ternyata cara kultivator muda dalam mengolah tubuh Dharma Setan Darah benar-benar berbeda dengan kultivator lainnya. Dia benar-benar menggunakan teknik terlarang tertinggi untuk menekan monster darah dan menyegelnya di bintang pembunuh, menyebabkan kekuatan tubuh Dharma Setan Darah meningkat pesat. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa membayangkan bahwa naga iblis darah yang tersegel dalam pola bintang pembantaian akan terbang dengan sendirinya dan menelan pil obat. Selain itu, kemungkinan besar itu adalah pil beracun. Saat dia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Monster darah itu telah menelan pil darah iblis. Untuk menekan naga iblis ini, raja ini telah menghabiskan banyak waktu dan energi. Jika sesuatu terjadi padanya karena pil darah iblis ini, raja ini pasti akan memberi pelajaran pada sang alkemis. Kultivator muda itu khawatir, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekitar 10 napas kemudian. Mengaum. Raungan naga jahat datang dari pola bintang pembantaian, dan aura pembunuh yang menakjubkan tersapu. Ia menerobos susunan ruang angkasa di dalam kereta terbang dan bergegas keluar. Pola bintang pembantaian pada pelindung darah kultivator muda memiliki tanda pembantaian tambahan. Kultivator muda merasakannya dan menemukan bahwa naga iblis darah telah meningkat pesat dalam waktu singkat. Bahkan tubuh Dharma Setan Darah telah meningkat pesat. Pil obat macam apa ini? Bagaimana kekuatan obatnya begitu menakjubkan? Kultivator muda itu terkejut dan terkejut. Dia mengambil pil darah iblis dari tangan gadis itu. Setelah merasakannya dengan hati-hati, keterkejutan dan keterkejutan muncul di matanya. Itu luar biasa. Bahkan pil 3 vena atau 6 vena yang sebenarnya tidak dapat memberikan efek yang luar biasa. Xiao Chan, siapakah kultivator itu? Berapa banyak lagi pil obat yang dia miliki? Kultivator muda itu menatap Xiao Chan dengan mata membara dan tidak sabar untuk bertanya padanya. Xiao Chan berkata dengan wajah merah, sepertinya masih banyak. Aku mengasihani dia dan berencana membeli semuanya, tapi aku hanya punya 1000 batu darah iblis. Apakah pil darah iblis ini benar-benar sekuat itu? Kultivator muda itu menghela nafas. Ini lebih dari sekedar kuat. Blood Demon Ki yang terkandung dalam Blood Demon Pil ini murni dan bermutu tinggi. Ini jauh lebih unggul dari pil setan darah lainnya. Selain itu, ia memiliki kemampuan untuk memulihkan tubuh Dharma Setan Darah dengan cepat dan membiarkannya menembus kemacetan dan membentuk tanda pembantaian. Xiao Chan berkata dengan tidak percaya, apakah sekuat itu? Lalu, dia mengungkapkan ekspresi bangga. Bagaimana? Xiao Chan berkata bahwa kebaikan pasti akan dihargai. Mata kultivator muda itu tampak sehat dan segar saat dia berkata, saya tidak menyangka akan ada pil darah iblis yang menakjubkan di bintang kedua kota pembantaian. Jika saya memiliki pil darah iblis ini dalam jumlah besar, saya mungkin bisa memenangkan 100 pertempuran dalam uji coba ini dan mendapatkan token pembantaian darah. Aku bahkan mungkin bisa masuk ke peringkat langit yang mendalam. Xiao Chan mengepalkan tangan kecilnya. Kakak senior Yi Chen pasti akan mengalahkan Dong Xuan Jun dan memenangkan 100 pertempuran. Bagaimana bisa begitu mudah mengalahkan Dong Xuan Jun? Namun, pil pembuluh darah perak ini mungkin adalah kesempatanku. Aku harus menemukan alkemis itu dan mendapatkan pil obat di tangannya bagaimanapun caranya. Mata kultivator muda itu bersinar dengan tekad. Mulai besok dan seterusnya, Xiao Chan akan menemani kakak senior dan menunggu di pasar gelap. Alkemis menyedihkan itu pasti akan muncul lagi. Kultivator muda itu tidak bisa menahan tawa. Menyedihkan. Bagaimana seorang alkemis dengan keterampilan alkimia yang luar biasa bisa menjadi menyedihkan? Orang luar biasa seperti itu pasti tidak akan menjadi ikan di kolam di masa depan. Sejak saya bertemu dengannya, saya harus berteman dengannya apapun yang terjadi. Su Fang tentu saja tidak tahu bahwa pil darah iblis miliknya yang tidak dipedulikan siapapun akan sangat dihargai oleh seorang jenius dari Paviliun Langit Mendalam Timur. Dia masih sangat tertekan saat ini dan terus membenamkan dirinya dalam menyempurnakan pil darah iblis.
Saya tidak percaya bahwa tidak ada yang peduli dengan pil darah iblis saya sampai-sampai saya membutuhkan seorang gadis kecil untuk mengasihani mereka. Su Fang memasuki keadaan hiruk-pikuk dalam memurnikan pil. Mengesampingkan bahan-bahan dan kuali, api yang dia gunakan untuk memurnikan pil adalah api sejati yang mendalam yang melampaui api sejati 9 yang. Selama proses pemurnian pil, dia juga menggunakan solusi ramalan surgawi. Kemampuannya untuk memurnikan pil jelas tidak lebih lemah dari para Grandmaster alkimia itu. Terlebih lagi, air roh yang dia gunakan untuk membersihkan rohnya adalah air ilahi asa utama. Terutama iblis darah Qi. Saat dia terus memahami dao formasi, formasi pengumpulan roh 9 putaran yang dia ciptakan sudah bisa mencapai puncak formasi pengumpulan roh 6 putaran. Itu lebih murni dan megah dari sebelumnya. Dengan segala macam metode yang luar biasa, bagaimana pil setan darah yang dimurnikan dari ini bisa menjadi biasa? 300 tahun lagi berlalu. Su Fang memurnikan lebih dari 500 pil setan darah berpola 6 sekaligus sesuai dengan resep pil kelas menengah. Apa yang membuat Su Fang tertekan dan tidak berdaya adalah meskipun pil darah iblis berpola 6, itu sama dengan pil darah iblis berpola 3 yang dia sempurnakan sebelumnya. Semuanya berwarna abu-abu perak. Kenapa tidak berdarah? Kenapa berwarna perak? Su Fang melihat pola abu-abu perak pada pil darah iblis. Dia menduga kali ini, tidak ada yang akan peduli pada mereka seperti terakhir kali. Mari kita lihat bagaimana kekuatan obat dari pil itu. Selanjutnya, Su Fang menelan lebih dari 10 pil darah iblis berpola 6 yang dia sempurnakan. Efek pilnya tidak mengecewakannya. Setan darah Qi yang murni dan agung membuat pola bintang pembunuh pada pelindung darah Su Fang tidak hanya menyempurnakan tanda pembantaian keempat, tetapi juga berhasil memadatkan tanda pembantaian kelima. Kita harus tahu bahwa semakin banyak tanda pembantaian yang ada di Blood Armor Killing Star, semakin sulit untuk berhasil memadatkannya. Kesulitan dalam memadatkan tanda pembantaian kelima jauh lebih besar daripada jumlah 4 tanda pembantaian sebelumnya. Namun, Su Fang mampu menyingkat tanda pembantaian kelima dengan mudah. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa pil darah iblis berpola 6 yang dia sempurnakan sungguh luar biasa. Saya tidak percaya bahwa tidak ada orang yang mengetahui apa yang baik bagi mereka. Harapan muncul kembali di hati Su Fang. Dia sekali lagi pergi ke pasar gelap. Berdengung, berdengung. Berdengung. Saat dia tiba di luar paviliun tempat pasar gelap berada, sebuah kekuatan penginderaan menyapu tubuh Su Fang. Ini segera menyebabkan tanda dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi berkedip dengan cepat. Astaga, astaga. Segera setelah itu, lebih dari 10 pembudidaya terbang keluar dari paviliun sekitarnya dan mengepung Su Fang. Sepertinya Chu Feng dari 3 sekte misterius tertinggi masih tidak mau menyerah, mata Su Fang memancarkan niat membunuh yang tajam. Namun, bertentangan dengan ekspektasi Su Fang, selusin pembudidaya hanya mengelilinginya tanpa niat menyerang. Kultivator terkemuka itu menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan berkata, "Tuan, apakah Anda menjual 10 pil kepada seorang wanita muda di pasar gelap 300 tahun yang lalu?" Bukan dari 3 sekte misterius tertinggi. Su Fang menghela napas lega dan menjawab dengan jujur, "Benar. Kalau begitu itu kamu. Aku dititipi oleh seseorang untuk menunggumu di sini selama bertahun-tahun. Mohon tunggu sebentar." Kultivator itu mengangguk dan mengeluarkan jimat rune. Mungkinkah memang ada masalah dengan pil yang saya jual terakhir kali? Hati Su Fang mencelos. Jika wanita muda itu benar-benar mendapat masalah karena pilnya, Su Fang akan merasa bersalah di dalam hatinya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, sesosok terbang secepat kilat. Kamu benar-benar muncul. Aku butuh waktu lama untuk menemukanmu. Wanita muda itulah yang mengasihani Su Fang dan membeli 10 pil darah iblis dari Su Fang. Mungkinkah memang ada masalah dengan pilnya? Jantung Su Fang berdebar kencang. Wanita muda itu meraih lengan Su Fang dan bertanya dengan cemas, "Kakak, apakah kamu masih memiliki pil yang kamu jual terakhir kali?" Melihat tidak ada yang salah, Su Fang menjadi tenang dan tersenyum pahit. "Aku masih punya beberapa, tapi aku tidak butuh belas kasihanmu. Jual semuanya padaku." Wanita muda itu membalik tangan kanannya dan mengeluarkan suan guang. Ada tumpukan batu setan darah di dalamnya. Jumlahnya lebih dari 10.000. Baru pada saat itulah Su Fang mengerti bahwa tidak ada yang salah dengan pil darah iblis yang dia sempurnakan. Hanya saja itu terlalu luar biasa dan ditemukan oleh wanita muda itu. Semangat Su Fang segera terangkat. "Aku sudah menyempurnakan beberapa pil baru kali ini." Su Fang mengeluarkan cincin penyimpanannya. "Semua pil darah iblis ada di dalam cincin penyimpanan ini. Kakak, aku sudah membeli semua pilmu. Kamu tidak perlu pergi ke pasar gelap untuk menjual pil lagi. Ambil batu setan darah itu dulu. Sisanya jangan cari aku. Kakak senior sedang terburu-buru untuk membelinya. Ambilkan pil ini. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku." Wanita muda itu meraih cincin penyimpanan dan terbang menjauh. "Pilku." Su Fang tercengang.
Di dalam ring penyimpanan, selain pil setan darah berpola 3 yang dia sempurnakan sebelumnya, ada juga 500 pil setan darah bermotif 6 yang baru saja dia sempurnakan. Sekarang wanita muda itu telah mengambil semuanya, itu adalah kerugian besar. Tapi wanita muda itu begitu ramah sehingga Su Fang tidak bisa marah apapun yang terjadi. 500 pil bisa dijual seharga 10.000 batu setan darah. Aku masih bisa menghemat uangku. 2714. Setelah kembali ke paviliun tempat tinggalnya, Su Fang menjadi semakin tertekan. Dia telah mengandalkan pil penyulingan untuk mendapatkan batu jahat darah, tetapi dia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Aku tidak kekurangan batu jahat darah sekarang, jadi aku harus fokus meningkatkan kekuatan avatar jahat darah terlebih dahulu, lalu pergi ke arena pembantaian darah. Su Fang menghitung waktunya, setiap 10.000 tahun, dia harus menerima tantangan di Blood Slaughter Arena. Sekarang, hampir separuh waktu telah berlalu, jadi sudah waktunya bersiap untuk arena pembantaian darah. Kill 11. Oleh karena itu, untuk sementara dia melepaskan gagasan memurnikan pil untuk menghasilkan uang. Dia mengeluarkan batu jahat darah dan meminta King Xuan membeli bahan alkimia. Namun, dia tidak lagi berencana menjual pil yang disulingnya, tetapi menggunakan semuanya untuk budidayanya sendiri. Selanjutnya, Su Fang mulai berkultivasi dalam pengasingan. Selain batu jahat darah dan pil jahat darah, Su Fang juga berkultivasi dengan bantuan arai konvergensi roh 9 putaran, sehingga kecepatan peningkatan avatar jahat darah secara alami sangat mencengangkan. Dalam sekejap mata, lebih dari 3.000 tahun telah berlalu. Dengan bantuan arai konvergensi roh 9 putaran, batu jahat darah, dan pil jahat darah yang dia sempurnakan sendiri, Su Fang memadatkan 9 tanda tebasan pada pola bintang pembunuh, dan kekuatan avatar jahat darah juga berlipat ganda. Avatar darah jahat tidak hanya meningkat, tetapi dia juga telah mempelajari roda Luotian selama bertahun-tahun. Penguasaannya terhadap Dao formasi juga meningkat pesat. Dari 1 juta formasi di ruang roda Luotian, dia telah menguasai hampir seperlimanya. Kecepatan seperti itu sungguh menakjubkan. Hal ini terutama berkat avatar roh primordial Su Fang. Alasan lain yang lebih penting adalah dia telah mempraktikkan solusi ramalan langit selama bertahun-tahun, dan pada saat yang sama, dia memiliki astrolabe ramalan langit untuk menyimpulkan dan memahami formasi. Su Fang memperkirakan level formasinya saat ini hampir mencapai level Master Arai sejati. Selama bertahun-tahun, avatar roh primordialnya juga meningkat pesat. Namun, dalam proses memahami formasi, avatar roh primordial harus menanggung rasa sakit yang luar biasa, yang belum pernah dialami Su Fang sebelumnya. Selama periode ini, Su Fang juga menyempurnakan sejumlah besar jimat sesuai dengan formasi yang dikuasainya. Meskipun mereka semua adalah jimat tingkat rendah, jumlahnya sangat mencengangkan, dan kekuatan mereka luar biasa. Dia juga telah menyempurnakan beberapa pil 6 Vena, serta sejumlah kecil pil iblis darah 7 Vena dan 8 Vena. Sayangnya, dia belum bisa menyempurnakan pil 9 pembuluh darah. Alasan utamanya adalah keterampilan formasi susunannya tidak cukup baik. Dia tidak bisa benar-benar mencapai 9 putaran dari arai konvergensi roh 9 revolusi. Saatnya pergi ke arena pembantaian darah. Ketika semuanya sudah siap, Su Fang mengakhiri budidaya tertutupnya. Dia mengeluarkan jimat rune. King Xuan, aku berencana pergi ke arena pembantaian darah untuk mendapatkan pengalaman. Bantu aku memilih lawan. King Xuan segera datang ke paviliun. Tuan muda Su Fang akhirnya akan memasuki arena pembantaian darah. Anda tidak tahu, tetapi arena pembantaian darah telah berada dalam kekacauan selama bertahun-tahun. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, mungkinkah seorang jenius yang tiada taranya telah memasuki platform pembantaian darah? Benar, memang ada 3 orang jenius dari paviliun surga mendalam timur. Su Fang mengangkat alisnya. Paviliun surga mendalam timur. 3 di antaranya datang sekaligus. Itu benar. Salah satunya bernama Dong Xuanjun. Dia tidak hanya seorang murid Dao Master, tetapi dia juga seorang jenius yang tiada taranya di peringkat mendalam surgawi. Helian Zhan 30 kali di Blood Slaughter Arena dan mengalahkan semua lawannya. King Xuan terkejut dan sangat kagum pada jenius bernama Dong Xuanjun. Namun, yang paling menakjubkan bukanlah Dong Xuanjun, tapi seorang jenius lain dari paviliun surga mendalam timur, bernama Dong Xuan Yichen. Apakah orang ini lebih kuat dari Dong Xuanjun? Tidak. Dikatakan bahwa meskipun Dong Xuan Yichen berasal dari paviliun surga mendalam timur, dia jauh lebih rendah daripada Dong Xuanjun. Statusnya juga tidak terlalu tinggi. Dikatakan bahwa dia hanyalah murid biasa dari paviliun surga mendalam timur. Dia datang ke lembah darah untuk mendapatkan pengalaman kali ini karena dia diintimidasi oleh rekan-rekan muridnya. Karena marah, dia meninggalkan paviliun surga yang mendalam dan datang ke lembah darah. King Xuan berkata perlahan. Siapa yang mengira bahwa pusat perhatian Dong Xuan Yichen akan jauh melebihi Dong Xuanjun di arena pembantaian darah kali ini?
Badan Dharma jahat darahnya menyapu arena pembantaian darah dengan cara yang tak terkalahkan dan memenangkan lebih dari 50 pertempuran berturut-turut dalam lebih dari 3.000 tahun. Lebih dari 50 pertempuran berturut-turut. Mendengar pencapaian yang begitu mengejutkan, Su Fang juga tercengang. Yang lebih menakjubkan lagi adalah ketika Dongsuan Yichen hendak dikalahkan dalam pertarungan di arena pembantaian darah, dia menelan ramuan aneh dan memadatkan tanda pembantaian ke-15 di tempat. Pada akhirnya, dia mengalahkan lawannya dalam satu jatuh. Su Fang juga kaget. Untuk dapat memadatkan 15 tanda pembantaian, orang ini memang seorang jenius dari Paviliun Surga Mendalam Timur. Obat mujarab apa yang dia telan hingga memiliki efek yang luar biasa. King Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Kemudian, dia menghela nafas, ada juga seorang jenius dari Paviliun Surga Mendalam Timur, bernama Dong Xuan Chan. Dia gadis yang cantik, tapi aku tidak menyangka dia begitu kuat. Dia masih sangat muda, tapi dia sudah memiliki 12 tanda pembantaian. Dia telah berpartisipasi dalam lebih dari 20 pertempuran dan hanya kalah 3 kali. Hal yang paling menakjubkan adalah gadis ini juga memiliki Blood Evil Elixir milik Dongsuan Yichen, itulah sebabnya dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Paviliun Surga Mendalam Timur memang dipenuhi oleh orang-orang jenius, Su Fang memikirkan Dongsuan Zeng dan Dongsuan Rong dan merasakan tekanan di hatinya. Tak satu pun jenius dari Paviliun Surga Mendalam Timur yang sederhana. Mungkinkah ramuan itu berasal dari kamar dagang istana Tuan Kota? Su Fang bertanya. Dia agak tidak yakin dan ingin menemukan ramuan itu untuk bersaing dengan ramuan jahat darah yang dia sempurnakan. King Xuan berkata, alasan mengapa Dongsuan Yichen dan Dongsuan Chan bisa mendapatkan hasil seperti itu adalah karena mereka memiliki Blood Evil Elixir yang berbeda. Sekarang, semua pembudidaya di kota bintang pembunuh kedua bertanya tentang ramuan itu. Bahkan istana Tuan Kota merasa khawatir dan sedang mencari alkemis yang memurnikan ramuan jahat darah. Dapat dilihat bahwa Blood Evil Elixir bukan berasal dari City Lord Mansion. Su Fang kecewa. Jadi begitu. Tuan Muda Su Fang, bahkan jika Anda tidak memiliki ramuan jahat darah yang aneh itu, dengan kekuatan Anda pasti akan memukau dunia jika Anda memasuki arena pembantaian darah. Tuan Muda Su Fang sebenarnya telah memadatkan 9 tanda pembantaian. King Xuan berseru ketika dia akhirnya melihat pelindung darah Su Fang. Hanya 9 tanda pembantaian. Su Fang tidak menunjukkan ekspresi puas diri. Karena avatar jahat darah Su Fang lebih kuat daripada kultivator lainnya, aura jahat darah lebih luas. Oleh karena itu, lebih sulit untuk memperbaikinya. Jika bukan karena ini, tidak akan sulit bagi Su Fang untuk memadatkan lebih dari selusin tanda pembantaian saat ini. Namun, serangan kehendak pembantaian yang dikeluarkan oleh 9 tanda pembantaian Su Fang sangatlah kuat. Selain fakta bahwa badan surgawi kemarahan darahnya kuat, itu juga karena dia telah menguasai formasinya. Dia bisa menggunakan 9 tanda pembantaian sebagai serangan formasi, meningkatkan kekuatan beberapa kali. King Xuan terkejut dan tersanjung, Tuan Muda Su Fang pasti akan mampu melewati 100 pertempuran darah dengan lancar dan menjadi jenderal pembunuh darah bintang 2. Su Fang tersenyum tipis. Ada beberapa kata yang tidak dia ucapkan. Kekuatan Su Fang sudah luar biasa. Pada saat ini, dengan peningkatan kekuatan tubuh Dharma jahat darah, pil jahat darah yang luar biasa, dan penguasaan susunannya, tujuan Su Fang bukan lagi hanya melewati 100 pertempuran berdarah. Itu adalah untuk memenangkan setiap pertempuran. Selama dia memenangkan semua 100 pertarungan darah di platform pembantaian darah, dia akan bisa mendapatkan token pembantaian darah dan terdaftar di peringkat mendalam surgawi. Pada saat itu, dia akan bisa keluar dari lembah darah dengan tenang. Para ahli dari 3 sekte mendalam tertinggi tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Su Fang berkata, King Xuan, aku memanggilmu ke sini untuk memintamu membantuku memilih lawan. King Xuan mengeluarkan jimat rune dan memegangnya di depan Su Fang dengan kekuatan ilahi. Dalam jimat rune ini, terdapat peringkat platform pembantaian darah dalam 10.000 tahun terakhir. Selama seorang kultivator berada di platform pembantaian darah, informasinya akan ada di jimat rune. Anda juga bisa langsung menantang kultivator lain melalui jimat rune. Su Fang dah senang. Dia meraih jimat rune dan menembus kekuatan sihir dan kesadarannya ke dalamnya. King Xuan kemudian menjelaskan dengan sabar, Tuan Muda dapat memilih lawan dari jimat rune dan memberikan tantangan kepada mereka. Tuan Muda adalah pendatang baru pertama di platform pembantaian darah, jadi tidak ada yang akan menolak. Sebaliknya, mereka akan bergegas mendatangi Anda. Kali ini, Tuan Muda dapat memilih beberapa lawan yang lebih lemah sekaligus. Su Fang bertanya, mengapa demikian? King Xuan tersenyum dan berkata, setelah Anda pergi ke platform pembantaian darah dan memperlihatkan kekuatan Anda dapat memilih lawan. Pihak lain belum tentu menerima tantangan tersebut. Namun, tidak disarankan untuk memilih terlalu banyak lawan sekaligus. Paling banyak, tidak boleh lebih dari 3 orang. Jika tidak, Tuan Muda akan terjebak dalam pertempuran gesekan, yang tidak baik bagi Tuan Muda. Su Fang mengangguk dan berkata, saya mengerti. Saya mengerti.
King Xuan berkata lagi, saya sudah memberitahu Tuan Muda sebelumnya bahwa ketika Anda pergi ke platform pembantaian darah, yang terbaik adalah menyamarkan penampilan Anda dan mengubah nama Anda untuk menghindari masalah yang tidak perlu di masa depan. Terima kasih atas masalahnya, Nona King Xuan. Su Fang mengambil Xuan Guang dengan 500 batu jahat darah dan menerbangkannya ke King Xuan. King Xuan sangat terkejut. Dia tidak menyangka Su Fang begitu murah hati. Su Fang menatap King Xuan, nadanya menjadi acuh tak acuh saat dia berkata, Nona King Xuan, Su Fangku selalu jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Di kota pembantaian bintang kedua, jika Nona King Xuan dapat dengan tulus membantuku, Su Fangku tentu saja tidak akan pelit dengan beberapa keuntungan. Tetapi jika seperti terakhir kali dan Anda dengan santai memberitahu orang lain tentang masalah saya, maka jangan salahkan Su Fang saya karena tidak sopan. Tentu saja. Jantung King Xuan berdetak kencang saat dia dengan enggan tersenyum. Setelah King Xuan pergi, Su Fang memejamkan mata dan merenung sejenak. Asteris Cici. Di wajahnya, tanda darah yang terkondensasi dari Blood Evil Ki tiba-tiba muncul, terjalin menjadi arai roh yang menutupi wajahnya. Saat ini, Su Fang tampak seperti mengenakan topeng yang terbuat dari darah, membuatnya terlihat sangat jelek. Namun, Su Fang tidak terlalu mempedulikannya. Dia pergi ke arena pembantaian darah untuk mendapatkan pengalaman dan membunuh orang. Siapa yang peduli dengan penampilannya? Topeng di wajahnya dipadatkan dari arai roh oleh avatar roh primordial Su Fang, dan memiliki kemampuan untuk mendistorsi roh primordial. Kecuali jika itu adalah ahli yang melampaui alam Dao Lord, mustahil untuk melihat penampilan aslinya. Namaku adalah Luo Tian. Su Fang memikirkan roda Luo Tian, jadi dia dengan santai memberi dirinya nama samaran. Kemudian, Su Fang mengeluarkan jimat rune, menganalisisnya dengan cermat, dan akhirnya memilih orang yang ingin dia tantang. Namun, dia tidak mengikuti saran King Xuan untuk memilih 3 orang sekaligus. Sebaliknya, ia memilih 20 orang sekaligus. Dia memiliki pil jahat darah yang luar biasa, jadi dia secara alami tidak akan mengkonsumsinya di arena pembantaian darah, jadi dia tidak keberatan bertarung secara bergiliran. Dia mengunci kesadarannya pada nama-nama peserta. Meteor darah, aku, Luo Tian, menantangmu. Tian Kui, Luo Tian menantangmu. 2715. Di sebuah paviliun di kota pembantaian bintang kedua. Seorang pria botak sedang duduk bersila dalam budidaya. Dengan membalikkan tangan kanannya, jimat rune muncul di tangannya. Lampu merah keluar dari jimat rune dan berubah menjadi sosok. Sebuah suara dingin terdengar, guntur gila, aku, seluruh langit, menantangmu. Seluruh surga. Siapakah seluruh surga? Pria botak itu menembus jimat rune dengan kesadarannya. Para penggarap jimat rune semuanya meninggalkan catatan mereka di platform pembantaian darah. Su Fang belum pernah berada di platform pembantaian darah, jadi namanya tidak dapat ditemukan di informasi. Pria botak itu mencibir dengan jijik, niat membunuhnya melonjak. Tidak ada seorang pun yang belum pernah berada di platform pembantaian darah yang berani menantangku, Mad Thunder. Di Star Slaughter City, akan selalu ada orang yang mencari kematian. Saya, Mad Thunder, menerima tantangan Anda. Sebuah pikiran jatuh pada sosok itu, dan sosok itu melintas, berubah menjadi lampu merah yang menembus jimat rune dan menghilang. Dekat rumah tuan kota di kota pembantaian bintang kedua, ada puncak gunung berwarna darah. Ada banyak rumah gua di puncak gunung. Mereka yang bisa tinggal di rumah gua ini semuanya adalah petani kaya. Di salah satu rumah gua, seorang kultivator ramping dan tampan sedang memilih penantang dari jimat rune. Berdengung. Jimat rune itu bergetar, dan lampu merah menyala darinya, berubah menjadi sosok Su Fang. Yin raksasa, aku, seluruh surga, menantangmu. Seluruh surga. Kultivator tampan itu menunjukkan seringai jahat. Semut yang baru saja memasuki kota pembantaian bintang berani menantangku. Kemenangan ke-17 saya akan bergantung pada Anda. Sebuah pikiran terlintas di antara alis kultivator tampan itu dan jatuh pada sosok Su Fang. Adegan yang hampir sama terjadi di berbagai paviliun dan rumah gua di kota pembantaian bintang 1. 20 lawan yang dipilih Su Fang semuanya dengan senang hati setuju ketika mereka melihat bahwa Su Fang belum pernah berada di platform pembantaian darah. Para pembudidaya ini mengira kue besar telah jatuh dari langit. Tidak, itu pasti kesemek lembut yang jatuh dari langit. Platform pembantaian darah kota pembantaian bintang kedua berbeda dengan kota pembantaian bintang pertama. Seseorang tidak dapat memasuki platform pembantaian darah kapanpun. Sebaliknya, hanya dibuka setiap 100 tahun sekali. Masih ada lebih dari 30 tahun hingga pembukaan tahap pembantaian darah berikutnya. Setelah Su Fang mengeluarkan tantangan, dia duduk bersila bermeditasi, menunggu datangnya pertempuran besar. Ketika Su Fang membuka matanya lagi, lebih dari 30 tahun telah berlalu. Su Fang pergi ke lantai 2 paviliun. Di sebuah ruangan di lantai 2, ada pintu kecil yang dalam. Seseorang bisa langsung memasuki ruang arena pembantaian darah melalui pintu yang dalam ini.
Su Fang melangkah ke dalam matriks, dan ledakan distorsi spasial menyelimuti dirinya. Lalu, dia menghilang dari paviliun. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di ruang berwarna merah darah. Itu sangat mirip dengan tahap pembantaian darah di kota pembantaian bintang pertama. Tahap pembantaian darah di kota pembantaian bintang kedua tidak terlalu besar. Di atas ruang ini ada bintang merah yang menerangi keseluruhan Star Slater City, melepaskan lingkaran cahaya merah yang menutupi seluruh ruang waktu. Niat membunuh yang kuat dan aura mengerikan menyebar di udara, membuat orang-orang tergila-gila memikirkan pembunuhan. Pembunuhan berdarah dan ilusi gila terhadap wanita terlintas di benak mereka. Di tengah ruang waktu, zat berwarna merah darah melayang. Ini adalah tahap pembantaian darah tempat para pengambil sidang bertarung. Di sekitar Blood Slaughter Arena, ada deretan singgasana yang disusun melingkar di sekitar Blood Slaughter Arena. Ini jelas disiapkan untuk para penantang uji coba. Su Fang melihat banyak pembudidaya telah mengambil tempat duduk mereka di barisan belakang, tetapi barisan depan kosong. Jadi, dia berjalan menuju barisan depan dan duduk di baris ketiga. Sua. Tindakan Su Fang segera menarik beberapa tatapan heran. Para penggarap di barisan belakang terkejut pada awalnya, tetapi mereka segera menunjukkan ekspresi mengejek. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun kepada Su Fang, menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Su Fang tidak menyadarinya sama sekali. Dia duduk bersila di singgasananya, diam-diam menunggu pertempuran berdarah dimulai. Setelah menunggu lebih dari 1 jam, semakin banyak kultivator memasuki ruang tahap pembantaian darah melalui pintu yang dalam. Jumlah orangnya jauh lebih sedikit daripada jumlah di tahap pembantaian darah di kota pembantaian bintang pertama. Hanya ada sekitar 3 atau 400 orang. Tidak banyak peserta uji coba yang bisa memasuki kota pembantaian bintang kedua. Selain itu, tidak semua peserta uji coba akan datang untuk menyaksikan pertarungan setiap kali ruang tahap pembantaian darah dibuka, kecuali jika seorang ahli peringkat teratas muncul. Nak, apakah kamu ingin aku mematahkan kakimu dan mengusirmu, atau kamu ingin merangkak pergi sendiri? Suara pembunuh tiba-tiba terdengar di telinga Su Fang. Su Fang membuka matanya dan melihat seorang pria kekar bertopeng iblis berdiri di depan tahta. Pria itu sedang menatapnya dengan tatapan tajam. Sua. Semua kultivator di ruang tahap pembantaian darah menoleh. Su Fang mengamati pria besar itu dengan cahaya ilahi, dan dia merasakan bahwa kultivasi orang ini secara mengejutkan telah mencapai alam daolor tingkat rendah. Selain itu, baju besi berwarna merah darah di tubuhnya ditutupi dengan tanda darah, dan sebenarnya ada lebih dari 20 tanda pembantaian di diagram pembantaian bintang. Aura orang ini tampaknya sangat kejam, dan niat membunuh serta aura mengerikannya sangat menindas. Terlebih lagi, itu bahkan mengungkapkan seuntai keganasan. Seolah-olah dia baru saja merangkak keluar dari tumpukan mayat. Seorang ahli. Orang ini benar-benar ahli yang tangguh. Bahkan jenius dari paviliun surgawi mendalam timur, Dongsuan Yichen, hanya memadatkan lebih dari selusin tanda pembantaian. Namun, orang ini memiliki lebih dari 20 tanda pembantaian, dan itu cukup untuk menunjukkan betapa mengejutkan kekuatannya. Namun, Dongsuan Yichen baru saja tiba di kota pembantaian kedua belum lama ini, dan pria ini jelas adalah seorang lelaki tua yang telah berada di sini selama ratusan ribu tahun. Jadi, keduanya tidak bisa dibandingkan. Apa masalahnya? Su Fang bertanya dengan acuh tak acuh sementara armor merah darahnya memancarkan aura mengerikan yang menghancurkan tekanan yang dipancarkan oleh pria besar itu. Pria besar itu mendengus. Aku dipanggil Menba. Menba, terus. Mata pria besar itu menunjukkan cahaya yang ganas. Aku berada di peringkat ke-18 di tahap pembantaian darah di kota pembantaian kedua. Su Fang berkata dengan terkejut, bahkan jika kamu berada di peringkat 1, apa hubungannya denganku? Pria besar bernama Menba berteriak dengan marah, kamu telah mengambil tahtaku. Su Fang bahkan lebih terkejut lagi. Tahta ini milikmu. Anda membeli tahta ini. Menba sangat marah. Tahta di bawah tahap pembantaian darah diatur berdasarkan peringkatnya. Tahta di bawah pantatmu adalah milikku. Su Fang akhirnya mengerti. Pantas saja tidak ada yang duduk di barisan depan. Ternyata diatur sesuai rankingnya. Tapi jadi apa? Su Fang berkata dengan dingin, apakah ini aturan lembah darah? Menba terkejut. Tidak. Su Fang bertanya lagi, kalau begitu, itu pasti peraturan istana tuan kota. Tentu saja tidak. Su Fang berkata dengan nada mendominasi, jika itu masalahnya, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa tahta ini adalah milikmu? Meskipun itu benar-benar singgasanamu, aku, seluruh surga, sudah duduk di atasnya. Terus. Mata Menba berkobar-kobar dan dia berkata dengan sengit, nak, kamu sudah merebut tahtaku, tapi kamu masih begitu sombong. Apakah kamu berencana untuk menantangku? Su Fang berkata dengan santai, aku akan menantangmu di masa depan, tapi tidak sekarang. Enyahlah, tahta ini milikku hari ini. Tubuh Menba melonjak dengan niat membunuh yang mengerikan. Namun, di saat berikutnya,
belenggu menakjubkan turun dari Bloodstar dan menghancurkan momentum Menba. Di tahap pembantaian darah, kecuali di atas panggung, seseorang harus bertarung di luar, jika tidak, mereka akan ditindas dengan kejam. Tidak peduli betapa arogannya Menba, tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak berani menyerang Su Fang. Dia menatap Su Fang dengan tajam. Kamu dipanggil Alhaven, kan? Tunggu sampai aku keluar dari sini, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Aku akan menunggu. Su Fang tersenyum menghina dan menutup matanya lagi. Menba kehabisan akal dan hanya bisa pergi karena malu. Siapa bocah itu? Dia berani memprovokasi Menba. Sepertinya dia adalah pendatang baru yang tidak mengetahui perbedaan antara hidup dan mati. Begitu dia meninggalkan tahap pembantaian darah, akan aneh jika Menba tidak mencabik-cabiknya. Bocah itu menyembunyikan identitasnya. Bahkan jika dia meninggalkan tahap pembantaian darah, apa yang bisa dilakukan Menba padanya? Kedua, kota pembantaian bintang sangat besar. Cepat atau lambat bocah itu akan ditemukan. Selain itu, dia mungkin secara acak akan bertemu dengannya di tahap pembantaian darah. Pada saat itu, hanya kematian yang menantinya. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, menatap mata Su Fang seolah sedang melihat orang mati. 2 jam lagi berlalu. Dari Bloodstar di langit, seberkas cahaya berdarah jatuh dan menyelimuti tahap pembantaian darah. Pertarungan kali ini di tahap pembantaian darah akhirnya akan dimulai. Suara mendesing. Seorang kultivator berjanggut adalah orang pertama yang melompat ke tahap pembantaian darah dan berteriak, siapakah Tong Zhengtian? Bangunlah di sini untuk raja ini. Begitu suaranya turun, seorang pemuda melompat ke tahap pembantaian darah. Pertarungan hidup dan mati terjadi di antara kedua kultivator tersebut. Keduanya berada di puncak alam Daolor dan merupakan jenderal pembantaian ilahi bintang 1. Meski kekuatan mereka tampak setara, sebenarnya tidak demikian. Di tahap pembantaian darah, kekuatan yang bisa ditampilkan oleh avatar iblis darah jauh melampaui avatar lainnya. Armor darah kultivator berjanggut memiliki 11 tanda garis miring pada pola pembantaian bintang, sedangkan pemuda itu hanya memiliki 9 tanda garis miring. Keduanya bertengkar dengan pikiran mereka. Keinginan pembantaian dan aura pembunuh bertabrakan berulang kali. Pada akhirnya, pemuda itu ditekan dengan kuat. Kultivator berjanggut memadatkan ki pedang pikiran dengan aura pembunuhnya dan melukai Dao Heart-nya dengan parah. Avatar Bloodfin juga terluka parah dan tidak bisa bangun. Bunuh dia. Bunuh, bunuh, bunuh. Di bawah tahap pembantaian darah, suara pembunuhan mengguncang langit. Semua pembudidaya menjadi gila, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Emosi Su Fang juga dikendalikan oleh niat membunuh, tapi dia dengan cepat bereaksi. Dao Heart-nya bergetar dan melepaskan sinar cahaya warna-warni, menghilangkan niat membunuh di dalam hatinya. Pergi ke neraka. Kultivator berjanggut menjadi semakin gila. Dia meraih pemuda itu di tangannya dan merobek avatar iblis darah dan tubuh fisik pemuda itu menjadi 2. Darah berceceran di seluruh tahap pembantaian darah. Lepaskan aku. Pemuda itu hanya memiliki 1 avatar yang tersisa, dan dia melarikan diri dari tahap pembantaian darah. Kultivator berjanggut melepaskan pikiran yang berubah menjadi roda darah dan menghancurkan avatar pemuda itu. Di tahap pembantaian darah di kota bintang pembantaian kedua, selama satu pihak mengakui kekalahan, pihak lain bisa memperoleh kemenangan tanpa membunuh pihak lain. Namun, begitu seseorang menginjak tahap pembantaian darah, mereka akan sepenuhnya dikendalikan oleh niat membunuh. Bagaimana mereka bisa berhenti? Oleh karena itu, di tahap pembantaian darah, sebagian besar pertempuran akan berakhir dengan satu pihak terbunuh. Sangat sedikit orang yang bisa bertahan hidup. Secara umum, lawan murid dari kekuatan besar tidak akan begitu kejam hingga membunuh mereka. Selain itu, mereka akan memiliki metode penyelamatan nyawa. Su Fang menyaksikan adegan kejam di panggung pembantaian darah, tapi matanya tetap tenang. Ini adalah lembah darah. Karena seseorang memasuki lembah darah untuk mendapatkan pengalaman, mereka harus bersiap untuk mati. Segera setelah pertempuran pertama berakhir, kultivator lain melompat ke tahap pembantaian darah. 2716. Bocah sombong itu berani menantang Mad Thunder. Mad Thunder mungkin tidak memenangkan banyak pertandingan, hanya total 9 pertandingan, tapi orang ini terkenal karena kegilaannya. Dia tidak pernah membiarkan siapapun hidup. Apakah Luo Tian ini punya latar belakang? Kalau tidak, bagaimana dia berani menantang Mad Thunder? Bocah itu jelas tidak sederhana. Lihatlah bekas luka pembunuhan di pelindung darahnya, ada 9 di antaranya. Dia bisa menyingkat 9 bekas luka pembunuhan tanpa satu pertempuran pun. Ini menunjukkan seberapa dalam latar belakangnya. Dia pasti berasal dari kekuatan besar di Dongsuan. Apa gunanya memadatkan lebih banyak bekas luka pembunuhan bagi seorang kultivator yang belum pernah mengalami pertarungan sebenarnya? Jangan lihat 7 bekas luka pembunuhan Mad Thunder. Dia pasti bisa membunuh bocah itu. Aku tidak suka bocah nakal yang memakai topeng jelek itu. Dia pasti sudah mati kali ini. Di bawah Sanguine Slaughter Arena, terjadi banyak diskusi.
Seseorang mengeluarkan jimat untuk memeriksa catatan Su Fang. Pada akhirnya, nama Luo Tian tidak dapat ditemukan di data. Artinya dia adalah seorang pemula yang belum pernah memasuki Sanguine Slaughter Arena sebelumnya. Karakter seperti itu berani menantang Mad Thunder. Semua orang merasa hal itu tidak terbayangkan. Menba, yang singgasananya telah direbut oleh Su Fang, berteriak di arena pembantaian Sanguine, "Guntur gila, beri wajah pada kursi ini. Jangan bunuh bocah nakal itu nanti. Kursi ini akan memenggal kepalanya secara pribadi dan membiarkan jiwanya tersiksa oleh niat membunuh kursi ini untuk selamanya." Mad Thunder tertawa terbahak-bahak, "Tuan Menba, saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Ketika saya, Mad Thunder, bergerak, saya tidak pernah membiarkan siapapun hidup. Kali ini tidak terkecuali. Namun, saya akan menelanjangi jiwanya dan menyerahkannya padamu." Menba mengangguk, "Tidak apa-apa. Kursi ini berhutang budi padamu." Keduanya berkomunikasi di depan semua orang tanpa keraguan sedikitpun, sepenuhnya memperlakukan Su Fang sebagai orang mati. Su Fang sampai ke dasar arena pembantaian Sanguine dan melompat ke atasnya. Penonton mulai berdiskusi. "Menurutmu berapa lama bocah ini bisa bertahan di bawah tangan Mad Thunder?" "Aku bertaruh 100 batu iblis darah bahwa bocah ini tidak akan bertahan lebih lama dari sebatang dupa. Waktu yang berharga untuk sebatang dupa. Mad Thunder hanyalah orang gila. Jika bocah itu bisa bertahan 10 napas di bawah tangannya, aku berani bertaruh 200 batu iblis darah. Aku yakin bocah itu tidak bisa bertahan selama 5 tarikan napas." Seperti biasa, beberapa petani memasang taruhan pada Su Fang, bertaruh berapa lama Su Fang bisa bertahan. "Nak, aku hanya perlu 3 tarikan napas untuk mengambil kepalamu." Mad Thunder memandang Su Fang, nyengir garang. 1 nafas. Su Fang mengangkat 1 jari. Mad Thunder tertawa terbahak-bahak, "Kamu kurang percaya diri. Mengapa kamu tidak berlutut dan memohon belas kasihan? Aku akan membiarkanmu mati dengan cepat." Su Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu salah paham. Aku hanya perlu 1 nafas untuk berurusan denganmu." Penonton tertawa terbahak-bahak. Bocah ini terlalu sombong, begitu sombong sehingga dia tidak berbeda dengan orang idiot. "Orang gila, kamu sedang mendekati kematian." Mad Thunder sangat marah dengan kata-kata Su Fang. Dia mengeluarkan raungan marah, dan aura pembunuh yang kuat keluar dari tubuhnya, menciptakan suara yang menggelegar. Niat membunuhnya menyelimuti Su Fang dalam sekejap. Ci, ci, ci. 9 tebasan pada pelindung darah Su Fang tiba-tiba mengeluarkan aura pembunuh yang menakjubkan, yang langsung berubah menjadi pedang ki pembunuh dan dikondensasi menjadi sebuah susunan. Arai pedang pembunuh muncul, merobek serangan Mad Thunder dan menyapu avatar setan darah Mad Thunder. Engah. Avatar setan darah Mad Thunder dan tubuh fisiknya terbelah 2 oleh susunan pedang. Dao Heart-nya juga dihancurkan oleh niat membunuh yang terkandung dalam susunan pedang. Kehilangan avatar iblis darah tidak berakibat fatal, namun patah hati Dao seseorang cukup fatal bagi seorang kultivator. Dao Heart Mad Thunder hancur, dan avatarnya juga terluka parah. Sulit untuk melarikan diri, dan langsung dilenyapkan oleh susunan pedang. Guntur gila sudah mati. Ini berarti Su Fang memenangkan putaran pertama. Waktu dari awal sampai akhir tidak lebih dan kurang, hanya 1 tarikan nafas. Pada awalnya, banyak kultivator di bawah panggung tidak menyadari bahwa hasil pertempuran telah ditentukan di atas panggung. Baru setelah cahaya berdarah turun dari bintang berdarah di langit, menyelimuti Su Fang dan membersihkan avatar iblis darahnya, barulah mereka menyadari apa yang telah terjadi. Bagaimana anak itu bisa begitu tidak berguna? Dia bahkan tidak bisa bertahan selama 3 tarikan napas. Dia membual begitu keras, tapi kekuatannya sangat lemah. Aku bahkan kehilangan begitu banyak batu darah iblis secara cuma-cuma. Petik 2. Diskusi perlahan-lahan menjadi tenang, dan akhirnya, seluruh tahap pembantaian darah menjadi sunyi senyap. Orang yang meninggal bukanlah Su Fang, tapi Mad Thunder. Setelah hening sejenak, ledakan seru bergema di angkasa seperti guntur. Mustahil. Sulit dipercaya. Banyak orang bahkan tidak melihat bagaimana Mad Thunder mati, dan pertarungan di atas panggung telah usai. Baru setelah Su Fang menyelesaikan pembersihan sumsumnya, setiap orang harus menerima kenyataan bahwa orang yang meninggal adalah Mad Thunder. Menba mendengus dingin. "Yah, Mad Thunder tidak membunuh anak itu. Serahkan saja dia padaku." Di tahap pembantaian darah, Su Fang melihat ke bawah ke pola bintang pembunuh di pelindung darahnya dan menemukan bahwa tanda tebasan ke-10 akan mengembun. Setelah pembersihan sumsum ini, avatar setan darah juga meningkat secara signifikan. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Kemudian Su Fang mengulurkan tangan dan menyedot mayat Mad Thunder ke dalam ruang tubuhnya. Avatar setan darah guntur gila adalah bahan budidaya yang digunakan Su Fang untuk meningkatkan avatar setan darah miliknya. Pasti ada banyak harta karun di cincin penyimpanannya, jadi Su Fang tentu saja tidak akan melepaskannya. Kemudian Su Fang melihat ke tahap pembantaian darah dan berkata dengan suara penuh niat membunuh, "Su Eliusing, giliranmu."
Setiap kali tahap pembantaian darah dibuka, selama seorang kultivator melangkah ke atas panggung, mereka harus menyelesaikan semua tantangan sebelumnya sekaligus. Mereka tidak bisa meninggalkan tahap pembantaian darah di tengah jalan. Selain itu, tantangan kedua adalah tahap pembantaian darah kota pembantaian bintang. Begitu seorang kultivator menerima tantangan, mereka harus menerimanya. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Mereka tidak hanya akan kalah dalam pertempuran, tapi mereka juga akan langsung dilenyapkan oleh kehendak lembah darah. Ketika Sue Liusing menerima tantangan Su Fang, dia mengira dia telah menerima tawaran besar. Namun siapa sangka? Setelah melihat Su Fang membunuh Mad Thunder, Sue Liusing menyadari bahwa tidak hanya tidak ada tawar-menawar yang bisa diambil, tetapi bencana juga akan segera terjadi. Mendengar Su Fang memanggil namanya, Sue Liusing gemetar di singgasananya. Dia menguatkan dirinya dan melompat ke tahap pembantaian darah. Saudara Luo Tian, tolong tunjukkan belas kasihan. Sue Liusing menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang. Saat Su Fang hendak mengepalkan tinjunya untuk membalas gerakan itu, sebuah pikiran tiba-tiba muncul dari dahi meteor berdarah. Itu berubah menjadi meteor berdarah seukuran kepalan tangan, memancarkan aura pembantaian dan darah yang mengerikan saat ditembakkan ke arah Su Fang. Mencari kematian. Garis darah muncul di pelindung darah Su Fang, membentuk pertahanan yang kuat. Ledakan. Bintang berwarna darah itu menghantam Su Fang, menyebabkan Su Fang tersandung ke belakang. Retakan muncul di pelindung darahnya. Niat membunuh yang kuat yang secara khusus menargetkan hati Dao melewati pertahanan pelindung darah dan menyerang hati Dao Su Fang. Untungnya, Su Fang memiliki hati Dao berwarna giok. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipatahkan oleh serangan jantung Dao biasa. Hati Dao-nya hanya bergetar sesaat sebelum menghancurkan serangan keinginan Sue Liusing. Sue Liusing mengira serangan ini ada di dalam tasnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Su Fang hanya akan mengalami sedikit kerusakan pada pelindung darahnya. Senyuman sinis yang baru saja muncul di wajahnya langsung membeku. Tercela. Su Fang dengan dingin mendengus. Blood Qi melonjak keluar dari Blood Fin Art, dan retakan pada pelindung darahnya dengan cepat sembuh. Saudara Luo Tian, biarkan saya jelaskan. Saat Sue Liusing berteriak, Blood Fin Art menyala dengan cahaya berwarna darah. Tubuhnya menembus tahap pembantaian darah seperti meteor. Mati. Su Fang mengirimkan untaian Ki Iblis Darah ke dalam ruang tahap pembantaian darah. Untaian Ki Iblis Darah dengan cepat terjalin, membentuk formasi yang perlahan menekan rentang pergerakan Sue Liusing. Ketika Sue Liusing dikurung di area kecil, 9 bekas tebasan pada pelindung darah Su Fang meledak dengan energi pedang lagi. Mereka berubah menjadi formasi pedang yang menyapu ke arah Sue Liusing. Formasi pedang menyelimuti Sue Liusing dalam sekejap. Sue Liusing tidak punya tempat untuk lari, dan setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dia terbunuh oleh formasi pedang. Kemenangan lainnya. Baru sekarang para penggarap di bawah panggung melihat bahwa Su Fang telah menggunakan serangan formasi. Mereka semua kaget dan terkejut. Serangan formasi bukanlah kemampuan yang kuat, tapi mengubah Ki Iblis Darah menjadi formasi dan menggunakan aura pembunuh bintang pembantaian sebagai serangan formasi pedang jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator biasa. Penggarap biasa paling banyak bisa mengubah aura pembunuh bintang pembantaian ke dalam berbagai bentuk. Dari segi kekuatan, itu jauh lebih rendah daripada formasi pedang. Saya salah menilai dia. Anak ini jelas tidak sederhana. Adakah yang tahu kekuatan besar mana di Dongsuan yang mahir dalam serangan formasi? Hampir setiap kultivator di alam ilahi mendalam timur telah menguasai formasi, tetapi untuk dapat menggunakan serangan formasi dalam kondisi seni iblis darah sangatlah jarang di alam ilahi mendalam timur. Mungkinkah orang ini berasal dari wilayah ilahi mendalam utara? Di tengah diskusi orang banyak, Su Fang sekali lagi dibersihkan oleh Ki Jahat Darah. Ketika pembersihan sumsum selesai, cahaya abu-abu keperakan tiba-tiba muncul dari pelindung darahnya. Tanda pembunuh lainnya akhirnya terbentuk pada pola Star of Slaughter. Mata Su Fang bersinar dengan cahaya berdarah. Dia melihat ke arah platform pembantaian darah dan berkata dengan nada dominan, Tian Kui, giliranmu. Huff, apa menurutmu kamu bisa mengamuk di arena pembantaian darah hanya karena kamu mengetahui beberapa arai roh? Seorang kultivator berambut panjang melompat ke tahap pembantaian darah dan dengan dingin berteriak sambil menatap Su Fang. Ci. Cahaya berwarna darah melonjak keluar dari tubuh kultivator berambut panjang dan dengan cepat mengembun menjadi 9 manik berwarna darah seukuran kepalan tangan. Manik-manik itu melepaskan suan guang berwarna darah untuk membentuk susunan pertahanan, yang menyelimuti kultivator berambut panjang. Kultivator berambut panjang berkata dengan bangga, manik-manik jahat darah 9 yin di kursi ini adalah suan guang kelas atas yang saya beli dengan harga tinggi dari kamar dagang bintang kota pembantaian yang kedua. Dapat diaktifkan dengan batu jahat darah. Tidak hanya dia yang bisa bertahan dari serangan seni dewamu, dia bahkan bisa bertahan dari serangan pikiran. Tidak peduli seberapa kuat serangan formasi Anda, tidak peduli seberapa kuat ki jahat darah Anda, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya?
Kemudian, dia berkata dengan nada mendominasi, kursi ini sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan, sementara kamu hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Cepat atau lambat kamu akan mati. Jika kamu mengaku kalah sekarang, kursi ini tidak akan membunuhmu, dan aku juga tidak akan menghancurkan ki jahat darahmu. Karena kamu hanya ingin memenangkan pertempuran ini dan tidak berniat membunuhku, aku akan mengampuni nyawamu. Su Fang berkata dengan anggun, seperti penguasa tertinggi hidup dan mati tahap pembantaian darah. Kemudian, Su Fang melambaikan tangannya dan mengirimkan energi ungu misterius. Itu langsung berubah menjadi tangan ungu besar dan meraih kultivator berambut panjang. Berdengung, berdengung. 2717. Kemampuan macam apa ini? Ia benar-benar bisa mengendalikan Suan Baoku. Kultivator berambut panjang, Tian Kui, terkejut. Dia dengan cepat memfokuskan seluruh energinya untuk mengendalikan Suan Bao. Saat ini, Su Fang melangkah maju. Aura pembunuh yang ganas keluar dari pelindung darahnya, berubah menjadi susunan pedang yang menyerang pertahanan Suan Bao milik kultivator berambut panjang. Meskipun Suan Bao dari kultivator berambut panjang itu luar biasa, di bawah kendali avatar nasib ungu Su Fang, ia hampir berpindah tangan. Kekuatan yang ditampilkannya secara alami terbatas. Di bawah serangan susunan pedang yang menakjubkan, pertahanannya hancur dan susunan pedang langsung menyelimuti dirinya. Kubilang aku akan mengampuni nyawamu. Maukah kamu mengaku kalah atau mati? Su Fang berteriak dengan dominan. Pada saat ini, dia hanya perlu menggerakkan pikirannya dan susunan pedang akan membunuh avatar nasib darah milik kultivator berambut panjang itu. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Terima kasih, Tuan Luotian, karena telah menyelamatkan hidup saya. Kultivator berambut panjang itu menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Su Fang. Meskipun dia kalah secara tidak adil, bisa meninggalkan arena pembantaian darah tanpa cedera adalah kejutan yang menyenangkan. Seperti ini, Su Fang memperoleh kemenangan ketiganya. Dia menang, dia benar-benar menang lagi. Jadi bagaimana jika dia memenangkan 3 pertandingan berturut-turut? Dia hanya mengandalkan penguasaan formasi susunan dan kemampuan aneh untuk mengendalikan harta sihir. Ini bukanlah kekuatannya yang sebenarnya. Tidak ada yang mati kali ini. Membosankan sekali. Luo Tian mampu melepaskan lawannya setelah menang. Terlihat bahwa dia tidak kehilangan akal sehatnya karena pembantaian tersebut. Itu menunjukkan betapa kuatnya hati Dao dan kemauannya. Orang ini luar biasa, sangat luar biasa. Tampaknya setelah Dong Xuan Jun dan Dong Xuan Yichen dari Paviliun Surga Mendalam Timur, seorang jenius tak tertandingi lainnya akan muncul di kota pembantaian bintang kedua. Semua orang di bawah arena mengira pengalaman Su Fang di arena pembantaian darah telah berakhir. Ada banyak diskusi tentang Su Fang, tetapi pendapatnya beragam. Beberapa orang mengira kekuatan Su Fang sebenarnya biasa saja. Hal ini tidak mengejutkan. Meskipun Su Fang berada dalam kondisi avatar takdir darah dan sulit untuk melihat melalui kultivasi spesifiknya, dilihat dari auranya, ranah kultivasinya tidak tinggi. Tentu saja, tidak ada yang optimis terhadapnya. Terlebih lagi, di Blood Slaughter Arena, adalah hal biasa bagi seseorang untuk memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Hari ini adalah pertama kalinya Su Fang memasuki arena pembantaian darah, dan dia memenangkan 3 pertandingan. Meski ini luar biasa, namun tidak terlalu mengejutkan. Namun, beberapa kultivator bermata tajam dapat melihat bahwa Su Fang bukanlah orang biasa. Jadi, mereka mengukir nama Luo Tian di pikiran mereka. Siapa tahu, mereka mungkin akan melawannya di masa depan. Setelah dupa. Setelah Su Fang selesai membersihkan sumsumnya dengan aura pembunuh darah, semua orang mengira dia akan turun dari panggung. Beberapa petani sudah bersiap untuk menantangnya. Su Fang berdiri di panggung pembantaian darah dengan tangan terlipat di belakang punggungnya saat dia berbicara dengan nada mendominasi. King Feng, ayo. Dari Luo. Mengapa? Secara umum, para kultivator yang memasuki arena pembantaian darah untuk pertama kalinya akan memilih paling banyak 3 lawan sekaligus dan mencoba memenangkan 3 pertandingan. Jika lebih banyak lagi maka konsumsi dalam jumlah besar akan menjadi tak tertahankan. Meskipun avatar nasib darah dapat meningkatkan kekuatannya, ia tidak dapat memulihkan konsumsinya. Tidak hanya itu, karena avatar nasib darah menjadi lebih luas, maka menjadi lebih kosong. Su Fang telah memenangkan 3 pertandingan, tetapi dia masih ingin melanjutkan. Ini sungguh tidak biasa. Kecuali dia cukup percaya diri pada kekuatan avatarnya yang lain. Di Blood Slaughter Arena, avatar lain ditekan. Umumnya, para pembudidaya akan menggunakan avatar nasib darah mereka atau menggabungkan 2 avatar menjadi 1. Sangat sedikit yang menggunakan 1 avatar saja. Atau, mereka memiliki metode untuk memulihkan avatar nasib darah mereka dengan cepat. Situasi ini umumnya tidak mungkin terjadi, kecuali mereka memiliki pil nasib darah bermutu tinggi dengan kualitas pil 6 pembuluh darah atau lebih tinggi. King Feng adalah seorang kultivator pedang. Kekuatannya luar biasa, tetapi dibandingkan dengan Matt Thunder dan Sue Liusing, dia sedikit lebih rendah. Dia menggunakan dao pedang dan menggabungkannya dengan avatar nasib darah.
Meskipun serangannya sangat ganas dan ganas, itu masih kalah dengan susunan pedang Su Fang. Dia bertahan kurang dari waktu sebatang dupa sebelum mengakui kekalahan. Orang ini bijaksana. Dia melihat bahwa Su Fang bukanlah orang yang haus darah dan berinisiatif untuk mengaku kalah. Su Fang tidak terus mengejarnya dan membiarkannya meninggalkan arena pembantaian darah. Pertandingan keempat, pertandingan kelima. Su Fang bertarung dalam 10 pertandingan berturut-turut dan memenangkan semua 10 pertandingan. Di dalam ruang tahap pembantaian darah, terjadi keributan dari waktu ke waktu. Namun seiring berjalannya waktu, semua orang benar-benar mati rasa terhadap hal ini dan para penonton benar-benar terdiam. Memenangkan 10 pertandingan berturut-turut bukanlah hal yang tidak pernah terjadi dalam sejarah arena pembantaian darah kota pembantaian bintang kedua, tapi itu jarang terjadi. Mereka yang bisa memenangkan 10 pertandingan berturut-turut semuanya adalah para jenius tiada taraf yang akan mengguncang suatu wilayah di masa depan. Orang-orang telah menyadari bahwa seorang jenius lain yang tiada taranya telah bangkit di arena pembantaian darah di bawah kesaksian mereka. Beberapa pembudidaya mengeluarkan jimat rune dan mencatat setiap pertandingan Su Fang di arena pembantaian darah. Di arena pembantaian darah kota pembantaian bintang kedua, beberapa jenius tak tertandingi begitu kuat sehingga tidak ada yang berani menerima tantangan mereka. Pada akhirnya, Blood Slaughter Arena akan secara acak memilih lawan untuk diajak bertarung. Oleh karena itu, setiap kultivator memiliki kesempatan untuk bertarung dengan seorang jenius yang tiada taranya. Karena itu, para jenius yang tiada taranya akan menjadi objek penelitian semua orang. Hanya rekaman pertarungan antara seorang jenius yang tiada taranya bisa dijual dengan harga batu jahat darah yang banyak. Beberapa jenius juga mengeluarkan jimat rune untuk mengirimkan adegan pertempuran Su Fang ke arena pembantaian darah. Rumah Tuan Kota-Kota Pembantaian Bintang Kedua. Di istana jauh di dalam kota pembantaian darah. Gadis muda yang telah membeli pil darah jahat dari Su Fang sedang duduk bersila di barisan istana bersama kultivator muda. Bas gelombang. Tiba-tiba ada gerakan di tubuh gadis muda itu. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan jimat rune. Setelah merasakannya, wajah gadis muda itu menunjukkan ekspresi terkejut. Kultivator muda itu membuka matanya dan mengangkat alisnya. Xiao Chan, perhatianmu terganggu lagi. Gadis muda bernama Xiao Chan melambaikan tangannya dan menggulingkan jimat rune ke kultivator muda. Kakak senior, lihat, jenius lain telah muncul di arena pembantaian darah. Orang ini mungkin akan menjadi lawanmu. Apakah begitu? Di kota pembantaian bintang kedua, tidak banyak kultivator yang memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya kecuali Dong Xuanjun. Kultivator muda itu tersenyum sembarangan dan meraih jimat rune. Dalam sekejap, mata kultivator muda itu tiba-tiba berbinar. Dia mendecakkan lidahnya dan menghela nafas. Ini pertama kalinya dia memasuki arena pembantaian darah, tapi dia benar-benar memenangkan 10 pertarungan berturut-turut. Tidak sederhana. Saya tidak menyangka orang jenius seperti itu akan muncul di kota pembantaian bintang kedua. Orang ini memang layak menjadi lawan saya. Xiao Chan tersenyum sebelum sedikit mengernyit. Jika kamu bisa menemukan kultivator malang itu dan membeli beberapa pil aneh, kakak senior, kamu mungkin bisa melampaui Dong Xuanjun. Ketika kamu kembali ke pavilion surga di masa depan, kamu tidak akan diganggu oleh orang-orang itu lagi. Kultivator malang apa? Dong Xuan Yichen tersenyum tak berdaya. Kamu menggunakan 10.000 pil darah iblis untuk menukar begitu banyak pil. Kamu memanfaatkannya. Saat dia melihatmu, dia akan bersembunyi jauh. Saat dia berbicara, cahaya di mata Dong Xuan Yichen tiba-tiba berubah. Xiao Chan bertanya dengan heran, kakak senior, apa yang terjadi? Dong Xuan Yichen memberikan jimat rune kepada Xiao Chan dan menghela nafas. Kultivator bernama Alheaven itu masih melanjutkan setelah memenangkan 10 pertempuran berturut-turut. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Saya ingin melihat berapa banyak pertempuran yang bisa dia menangkan berturut-turut. Di dalam istana mewah di tengah rumah tuan kota, seorang pemuda sedang mengobrol riang dengan seorang pria paruh baya berpakaian mewah. Pemuda itu tampan dan memiliki sikap yang tenang dan santai. Pada pandangan pertama, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah orang yang luar biasa dengan kekuatan yang besar. Pria paruh baya dengan pakaian mewah yang berbicara dengannya adalah penguasa kota-kota pembantaian bintang kedua. Pemuda itu sebenarnya berada pada level yang sama dengan penguasa kota. Terlebih lagi, penguasa kota sangat berhati-hati di depannya. Itu cukup untuk menunjukkan betapa menakjubkannya identitas orang ini. Tiba-tiba, penguasa kota mengangkat alisnya. Pemuda itu bertanya dengan acuh tak acuh, ada apa? Penguasa kota terkekeh. Seorang jenius telah muncul di Blood Slaughter Arena. Ini pertama kalinya dia berada di Blood Slaughter Arena. Setelah memenangkan 10 pertarungan berturut-turut, dia masih terus menantang. Pemuda itu tersenyum ringan. Dia hanya bermain ke galeri. Penguasa kota mengangguk dan berkata, tidak peduli betapa hebatnya seorang jenius, dia tidak layak disebut dibandingkan dengan Tuan Muda Jun. Pemuda itu berkata, saya akan menunggu 10.000 tahun lagi.
Jika tidak ada sosok kuat yang muncul, saya harus pergi ke kota pembantaian bintang ketiga. Saya mendengar bahwa Ling Xingchen dari 3 sekte misterius tertinggi ada di kota ketiga. Star Slaughter City. Saya harap dia memenuhi reputasinya. Penguasa kota berkata dengan hormat, Tuan Muda Jun dari Dongsuan pasti akan memenangkan 100 pertempuran, mendapatkan token pembantaian darah, dan memasuki peringkat mendalam surgawi. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Adapun peringkat mendalam surgawi, saya sudah memasuki peringkat mendalam surgawi, jadi saya tidak peduli. Saya hanya berharap bisa bertemu lawan yang menarik. Di arena pembantaian darah, Su Fang menyambut lawannya yang ke-11. Kali ini, lawannya tak lain adalah Chu Feng. Ketika Su Fang memilih lawannya, orang pertama yang dia pikirkan adalah Chu Feng. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan Chu Feng. Luo Tian, kamu sudah memiliki Lian San selama 10 pertempuran. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Aku akan memberimu waktu 6 jam untuk pulih. Chu Feng memandang Su Fang, sepertinya dia tidak peduli sama sekali dengan pertempuran ini. Tuan Muda Chu Feng benar-benar murah hati. Su Fang mendengus dengan nada menghina. Dengan konsumsi avatar pembantaian darah, apa gunanya hanya 6 jam? Kecuali dia punya metode ampuh untuk pulih dengan cepat. Chu Feng sengaja membuat isyarat seperti itu. Sepertinya dia bermurah hati, tapi itu setara dengan tidak mengatakan apapun. Chu Feng melanjutkan, sepertinya kamu salah paham. Kalau begitu, aku berjanji tidak peduli hasil pertempuran ini, aku tidak akan membunuhmu. Su Fang mencibir dan mengejek tanpa ampun, sepertinya kamu juga menyadari bahwa selama kamu tidak memiliki niat membunuh terhadapku, aku tidak akan membunuhmu. Kamu berencana untuk meninggalkan jalan keluar bagi dirimu sendiri, bukan? Bukan kamu. Murid dari 3 sekte mendalam tertinggi tidak memiliki banyak kekuatan, tapi mau tak mau aku mengagumi rencana mereka. Wajah Chu Feng menjadi gelap, dan dia mendengus dingin, Luo Tian, aku menghormatimu karena bakatmu luar biasa dan kamu bukan orang yang haus darah. Namun, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Su Fang mencibir dan berkata, saya, Luo Tian, tidak akan pernah menyapa murid dari 3 sekte mendalam tertinggi dengan senyuman. Karena Anda berada di arena pembantaian darah, hidup dan mati Anda ada di tangan saya. Mati. Ketika para penggarap di bawah arena mendengar kata-kata Su Fang, mereka semua sangat terkejut. Secara umum, murid dari kekuatan besar seperti 3 sekte mendalam tertinggi tidak perlu menyembunyikan identitas mereka di arena pembantaian darah. Lawan mereka tidak punya pilihan selain mewaspadai mereka. Sangat sedikit dari mereka yang mau membunuh mereka. 2718. Beraninya kamu meremehkan 3 sekte misterius tertinggi. Aku ingin berteman denganmu karena bakatmu yang luar biasa, tapi sepertinya hal itu tidak perlu dilakukan sekarang. Meremehkan sekte ini dan mempermalukanku. Mati. Chu Feng meledak dengan aura pembunuhan yang mengerikan, dan pola bintang pembunuh di pelindung darahnya bersinar. Pada pola Killing Star, total 8 tanda pembunuh bersinar bersama dan terkondensasi menjadi harimau putih yang hidup. Mengaum. Hantu harimau putih mengeluarkan raungan yang menggemparkan dan menerkam ke arah Su Fang. Aura pembunuhannya sangat mengerikan. Itu hanya 8 tanda pembunuh. Mata Su Fang penuh dengan penghinaan. Kill 11. Kembali ke pasar gelap, Su Fang belum berhasil memadatkan satu pun tanda pembunuh. Chu Feng, di sisi lain, memiliki 3 tanda pembunuh. Hanya aura pembunuhannya saja sudah cukup untuk menekan Su Fang. Sungai mengalir ke timur selama 30 tahun, dan sungai mengalir ke barat selama 30 tahun. Sebelum Su Fang memasuki arena pembantaian berdarah, dia sudah memiliki 9 tanda pembunuh. Dia memenangkan 10 pertarungan berturut-turut di arena pembantaian berdarah dan berhasil memadatkan 2 tanda pembunuh lagi. Sekarang, dia memiliki total 11 tanda pembunuh. Chu Feng, di sisi lain, hanya berhasil menyingkat 8 tanda pembunuh dengan bantuan kekuatan sekte di kota bintang pembunuh kedua. Kini, keduanya telah bertukar posisi sepenuhnya. Chu Feng dihancurkan oleh Su Fang. Terlebih lagi, Su Fang bisa mengubah aura yang dilepaskan oleh tanda pembunuh menjadi susunan pedang, membuat serangannya semakin kuat. Ci. 11 tanda pembunuh meledak dengan 11 aura pembunuh dan berubah menjadi susunan pedang. Harimau putih yang diubah oleh Chu Feng seperti selembar kertas di depan susunan pedang Su Fang. Itu runtuh saat bersentuhan dan langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan sisa susunan pedang tidak berkurang saat ia menyerang Chu Feng dengan momentum yang tak terbendung. Chu Feng hendak ditelan oleh susunan pedang. Avatar iblis darah miliknya melonjak seiring dengan kekuatan waktu dan menyapu ke segala arah, menyebabkan serangan susunan pedang tiba-tiba melambat. Chu Feng mengambil kesempatan itu untuk mengambil langkah maju dan menggunakan kemampuan Great Dao of Space. Dalam sekejap, dia berada ribuan kaki jauhnya dan menghindari susunan pedang Su Fang. Meskipun kekuatan tubuh surgawi iblis darahmu melampaui kekuatanku, aku berasal dari 3 sekte misterius tertinggi dan memiliki kemampuan ilahi tertinggi.
Bahkan jika aku tidak menggunakan tubuh surgawi iblis darah, aku masih bisa menekanmu. Teriak Chu Feng dengan dominan. Ruang di antara alisnya terbelah dan sesosok tubuh muncul. Dia sebenarnya telah melepaskan tubuh dharmanya. Suara mendesing. Doppelganger Chu Feng melepaskan pikiran dan melintasi langit dalam sekejap. Ini secara langsung mengabaikan batasan waktu dan ruang saat kekuatan waktu menyelimuti Su Fang. Dalam sepersekian detik, aliran waktu di sekitar Su Fang menjadi lamban. Bahkan cara kerjanya menjadi kaku dan lambat di bawah pengaruh keinginan Chu Feng. Segera setelah, kembaran Chu Feng melangkah ke udara dan terbang menuju Su Fang dengan kekuatan dewa yang bisa menembus kehampaan. Su Fang mengeluarkan garis-garis ki iblis darah, lalu menyerang sekeliling. Namun, di bawah pengaruh kekuatan waktu, segalanya tampak melambat. Selain itu, tampaknya tidak ada tujuan dan tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Chu Feng. Di bawah kemampuan ilahi tertinggiku, tubuh surgawi iblis darahmu tidak ada gunanya. Terimalah kematianmu dengan patuh. Kembaran Chu Feng mencibir dengan puas dan membuat segel yang mengejutkan. Itu berubah menjadi sungai bergejolak yang mengandung kekuatan waktu. Kehidupan atau kemampuan ilahi apapun akan cepat habis akibat pengaruh sungai. Ledakan. Sungai itu menabrak penghalang tak kasat mata dan sebenarnya tidak bisa menyerang Su Fang. Ternyata serangan Su Fang yang tampak tidak teratur sebenarnya telah menciptakan formasi di sekelilingnya. Ekspresi Chu Feng langsung berubah. Pembentukan. Anda sebenarnya adalah master formasi. Bukankah kamu mengatakan bahwa badan surgawi iblis pembantai tidak dapat melakukan apapun padamu? Su Fang mencibir. Blood Fin Qi di tubuhnya tiba-tiba meletus dan dengan cepat menghapus kekuatan waktu di sekitarnya. Segera setelah itu, Su Fang mengeluarkan segel tangan yang mempesona dan garis-garis ki iblis darah jatuh ke dalam ruang arena pembantaian darah. Membentuk. Su Fang tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya. Formasi itu tiba-tiba beroperasi. Bintang berwarna merah darah di atas arena pembantaian darah tiba-tiba menjadi gelap dan menembakkan seberkas cahaya merah darah yang menyapu ke arah Chu Feng. Su Fang sebenarnya menciptakan formasi dan mengaktifkan kekuatan bintang berwarna merah darah untuk menyerang Chu Feng. Berhenti, aku mengaku kalah. Chu Feng dan kembarannya berseru pada saat yang sama dan mengakui kekalahan pada Su Fang. Namun, Su Fang bertekad untuk membunuhnya. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Kembaran Chu Feng menggunakan kemampuan Great Dao of Space dan hendak melarikan diri ke udara. Namun, itu tersapu oleh kekuatan ilahi dari formasi dan langsung dilenyapkan. Tubuh fisik Chu Feng dan tubuh surgawi setan darah dibelenggu oleh kekuatan ilahi dari formasi. Suara dingin Su Fang terdengar. Chu Feng, kamu tidak menyangka hari ini akan datang, kan? Kali ini, Su Fang tidak menyembunyikan suaranya. Chu Feng awalnya tertegun dan kemudian segera menjadi tercengang. Kamu adalah Su Fang. Suara Su Fang terus terdengar. Ya, saya Su Fang. Chu Feng dengan tegas menyangkalnya. Tidak mungkin. Kamu hanyalah budak dari dunia tingkat rendah. Kamu tidak memiliki dukungan apapun. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan luar biasa dalam waktu sesingkat itu di kota pembantaian kedua? Bagaimana kamu bisa tahu apa yang aku, Su Fang, mampu lakukan? Anda berasal dari 3 sekte mendalam tertinggi dan menganggap Anda adalah seorang jenius yang luar biasa. Anda bisa meremehkan orang lain. Haha, di kota pembantaian pertama, kamu sebenarnya menggunakan pil untuk membeli mayatku. Konyol sekali. Di mataku, Ling Xingchen itu hanyalah badut, apalagi kamu. Tidak ada permusuhan di antara kita. Saya baru saja dihasut oleh Ling Xingchen untuk menyerang Anda. Ampuni saya dan saya bersedia bekerja sama dengan Anda untuk menangani Ling Xingchen. Apakah saya memerlukan kerja sama Anda dengan Ling Xingchen belaka? Bahkan para ahli dari 3 sekte mendalam tertinggi yang mengejarku cepat atau lambat akan dibunuh olehku. Su Fang berteriak dengan dominan. Kekuatan ilahi dari susunan itu meletus seperti air pasang dan menelan Chu Feng. Sama seperti itu, Chu Feng, seorang jenius dari 3 sekte mendalam tertinggi, menggunakan hidupnya untuk mendapatkan kemenangan ke-11 Su Fang. Tanpa ampun, Luo Tian itu terlalu kejam. Dia bahkan tidak melepaskan murid dari 3 sekte mendalam tertinggi. Dia benar-benar bahagia sekarang. Chu Feng juga seorang murid luar biasa di 3 sekte mendalam tertinggi. Bagaimana sekte ini bisa membiarkan masalah ini berhenti ketika dia dibunuh begitu saja? Kekuatan besar itu sangat tidak tahu malu. Mereka bisa membunuh orang tanpa kendali di lembah darah. Jika salah satu dari orang-orang mereka terbunuh, mereka tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Di bawah arena pembantaian darah, terjadi keributan lagi. Berita tentang Su Fang memperoleh 11 kemenangan berturut-turut dan kematian Chu Feng dengan cepat menyebar ke seluruh ruang arena pembantaian darah. 3 sekte mendalam tertinggi memiliki kepentingan di kota pembantaian kedua, sehingga mereka memiliki ahli yang mengawasinya. Setelah menerima berita ini, mereka segera menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyelidiki latar belakang Luo Tian. Di arena pembantaian darah, Su Fang menyingkirkan mayat Chu Feng. Saat menerima pemurnian aura darah jahat, dia memeriksa cincin penyimpanan Chu Feng.
Di ring penyimpanan Chu Feng, Su Fang membuat penemuan yang menyenangkan. Kekayaan Chu Feng tidaklah kecil, tetapi batu darah iblis, pil, Suan Bao, dan sumber daya lainnya tidak ada di mata Su Fang. Yang mengejutkan Su Fang adalah di dalam cincin penyimpanan Chu Feng, Su Fang menemukan slip giok yang menyimpan teknik budidaya dan kemampuan ilahi 3 sekte mendalam tertinggi. Ada teknik budidaya lengkap di slip giok, dan itu adalah dao besar waktu. Selama dia menguasai dao besar waktu, Su Fang akan bisa mendapatkan kembali kemampuan ilahi yang menantang surga, yang setara dengan memiliki kartu truf lainnya. Tentu saja, dia sangat gembira. Dia dengan hati-hati menyingkirkan slip giok itu. Dia perlahan akan mempelajarinya di masa depan. Setelah dupa beberapa saat, Su Fang menyelesaikan pemurnian. Masih ada 9 pertempuran berdarah tersisa. Tatapan Su Fang beralih ke para penggarap di bawah arena pembantaian darah. Tanpa menunggu dia berbicara, sesosok tubuh melompat ke arena pembantaian darah dengan suara mendesing. Orang ini tidak menutupi wajahnya seperti kebanyakan petani. Itu adalah seorang pemuda ramping dan tampan. Pemuda itu memandang Su Fang dengan mata muram. Luo Tian, aku, Shet Raksasa, telah menerima tantanganmu. Naungan Raksasa. Shet Raksasa ini memang salah satu dari 20 target yang dipilih Su Fang untuk ditantang. Ia tidak menyangka dirinya akan mengambil inisiatif untuk tampil di atas panggung. Su Fang menggelengkan kepalanya. Kamu memiliki rekor 16 kemenangan. Kupikir kamu adalah seorang jenius yang kuat, tetapi hasilnya mengecewakanku. Shet Raksasa mengangkat alisnya. Mungkinkah kamu takut dan ingin menarik kembali kata-katamu? Anda sudah menantang saya. Sudah terlambat untuk menarik kembali kata-katamu sekarang. Su Fang berkata, kamu salah paham. Maksudku adalah kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Anda mengambil inisiatif untuk melompat sekarang karena Anda melihat saya, Lian Zhan, berada dalam kondisi lemah setelah 11 kemenangan. Anda ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memanfaatkan saya. Dengan dao hard seperti itu, meskipun Anda memiliki bakat, pencapaian masa depan Anda akan sangat terbatas. Shet Raksasa mendengus mendengar kata-kata Su Fang. Kata-katamu sungguh konyol. Siapa yang tidak menggunakan segala cara untuk berkompetisi di arena pembantaian darah? Apakah Anda akan dengan patuh mengakui kekalahan, atau Anda ingin saya melakukannya sendiri? Su Fang bertanya balik, jika aku mengaku kalah, maukah kamu melepaskanku? Shet Raksasa menjilat bibirnya dan senyuman garang muncul di wajah tampannya. Matanya bersinar dengan cahaya yang tidak menyenangkan dan dia langsung berubah menjadi binatang pemakan manusia. Jika kamu mengaku kalah, raja ini akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu melahap darah dan dagingmu. Jika kamu menolak mengaku kalah, aku akan menjaga kesadaranmu dan melahapmu gigitan demi gigitan. Alis Su Fang berkerut. Shet Raksasa adalah monster jahat. Luo Tian, bunuh iblis pemakan manusia ini. Teriakan marah terdengar dari bawah Blood Slaughter Arena. Ternyata Shet Raksasa merupakan seorang kultivator jahat yang mempunyai hobi melahap daging manusia. Dia terkenal di antara para penggarap kota pembantaian bintang kedua. Di Blood Valley, membunuh orang adalah hal biasa. Bahkan melahap para kultivator dengan kemampuan ilahi untuk meningkatkan basis kultivasi seseorang bukanlah hal yang aneh. Namun, Shet Raksasa suka menggunakan metode yang sangat kejam untuk menyiksa orang sebelum membunuh mereka. Lalu, dia akan melahap daging mereka. Selain itu, melakukan hal ini tidak ada manfaatnya bagi basis budidayanya. Itu murni hobinya. Menurutnya, dia suka mendengarkan jeritan kesakitan orang dan memakan daging manusia. Dalam 16 pertempuran sebelumnya di Blood Slaughter Arena, Shet Raksasa telah membelenggu lawannya dan kemudian melahap mereka. Hal ini telah lama menimbulkan kemarahan publik banyak petani. Dari diskusi para pembudidaya di bawah arena pembantaian darah, Su Fang memahami orang seperti apa Shet Raksasa itu dan merasakan kulit kepalanya tergelitik. Shet Raksasa berkata, Luo Tian, apa yang akan kamu pilih? Raja ini akan memberimu kesempatan. Saya tidak pernah membutuhkan orang lain untuk memberi saya kesempatan karena nasib saya selalu berada dalam kendali saya sendiri. Su Fang memperlihatkan senyuman yang mendominasi dan mengeluarkan pil 6 urat dan menelannya. Pil darah iblis tidak bisa menyelamatkanmu. Hei, itu pil pembuluh darah perak. 2719. Pil vena perak. Astaga, astaga. Di bawah arena pembantaian darah, semua penggarap berdiri dari singgasana mereka dan menjulurkan leher mereka. Tatapan mereka tertuju pada tangan Su Fang. Namun, tangan Su Fang kosong. Yin Raksasa menatap Su Fang. Pil yang baru saja kamu telan adalah pil vena perak. Suara mendesing. Terjadi keributan di bawah arena. Pil pembuluh darah perak, ini benar-benar pil pembuluh darah perak. Bukankah pil pembuluh darah perak hanya tersedia untuk Dongsuan Yichen dan Dongsuan Chan dari Paviliun Surga? Bagaimana pil itu bisa muncul di tangan Luo Tian? Ternyata Luo Tian memiliki pil pembuluh darah perak. Pantas saja dia begitu menantang surga.
Ini pertama kalinya dia memasuki arena pembantaian darah dan dia sudah memenangkan lebih dari 10 pertandingan berturut-turut. Banyak kultivator di bawah arena memandang Su Fang dengan mata membara yang dipenuhi hasrat dan keserakahan yang tak ada habisnya. Jika aku memiliki pil pembuluh darah perak itu, aku pasti sudah memenangkan 100 pertandingan dan memasuki kota bintang pembunuh ketiga. Mengapa aku harus tetap di sini? Menba menatap pil jahat darah di tangan Su Fang, seolah dia ingin bergegas langsung ke arena pembantaian darah. Su Fang merasakan ekspresi yin raksasa dan orang-orang di bawah arena dan terkejut. Sepertinya pil darah jahat yang aku sempurnakan agak tidak biasa. Mungkinkah? Dari ekspresi orang banyak, Su Fang sama-sama sudah menebak beberapa petunjuk. Setelah menelan pil jahat darah 6 vena, pil itu langsung berubah menjadi ki jahat darah yang agung. Pada saat yang sama, itu juga menyebabkan ki jahat darah di tubuhnya mengaum dengan ganas. Hanya dalam beberapa tarikan napas, aura tubuh jahat darah Su Fang dengan cepat naik ke kondisi puncaknya. Itu seperti orang yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ini adalah hal yang menakjubkan tentang pil jahat darah 6 vena. Tidak hanya dapat membantu Su Fang dengan cepat meningkatkan tubuh jahat darahnya, tetapi juga dapat membantunya pulih dengan cepat. Pil pembuluh darah perak tidak bisa menyelamatkanmu. Selama aku membunuhmu, pil pembuluh darah perak dan semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Mata Yin raksasa melonjak karena keserakahan yang tak ada habisnya. Segera, aura pembunuh yang dingin dan jahat muncul dari tubuh jahat darahnya. Tiba-tiba, auranya menyelimuti seluruh ruang di dalam Blood Slaughter Arena. Berbeda dengan aura tubuh Dharma Iblis darah para pembudidaya lainnya, aura yang dikeluarkan oleh Shed raksasa mengandung aura pembunuh yang kuat, serta aura jahat dan dingin. Itu membentuk sebuah domain, dan dia adalah penguasa absolut dari domain ini. Oh, gelombang. Tangisan hantu terdengar dari dalam domain tersebut. Mereka sedih, menakutkan, dan jahat. Mereka terus-menerus memukuli hati dan kemauan Dao Su Fang, seolah-olah mereka ingin membuatnya jatuh ke dunia bawah. Hati Dao Su Fang yang berwarna giok sedikit bergetar. Cahaya warna-warni menyapu tubuhnya, menghilangkan serangan jantung Dao yang aneh. Luo Tian, dengan kekuatanmu, kamu memenuhi syarat untuk membuatku menggunakan seluruh kekuatanku. Tidak peduli seberapa kuat tubuh surgawi jahat darahmu, bahkan jika kamu memiliki ramuan pembuluh darah perak, kamu tidak dapat melarikan diri dari alam hantu pembantaian yang aku melakukan case dengan menggabungkan Ghostway Divine Sense dengan Blood Evil Celestial Body. Suara suram Shed raksasa datang dari segala arah. Desir, desir, desir. Sosok hantu mengerumuni Su Fang dari segala arah. Masing-masing sosok hantu ini dimurnikan oleh Shed raksasa dari jiwa kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya jumlahnya banyak, tetapi mereka juga hampir tidak bisa dihancurkan di alam hantu pembantaian. Tidak heran jika Shed raksasa begitu bangga. Pembudidaya jahat ini cukup menarik. Su Fang mengangkat sudut mulutnya dan menyeringai. Tubuh Dharma yang hitamnya dapat menahan rasa ilahi yang jahat, dan pedang jahat penakluk yang sejati adalah musuh bebuyutan bagi para penggarap jahat. Namun, dia tidak berniat menggunakan tubuh Dharma yang hitam miliknya. Jika dia melakukannya, identitas aslinya akan terungkap, dan itu akan membawa masalah yang tak ada habisnya. Selain itu, masih ada pertempuran berdarah yang berlanjut. Su Fang memiliki cara yang lebih mudah untuk menghadapi Shed raksasa, jadi dia tidak perlu menggunakan tubuh Dharma yang hitam miliknya. Suara mendesing gelombang. Su Fang melambaikan tangannya, dan sebuah tanda melayang dari telapak tangan kanannya. Arai petir. Pikiran Su Fang bergerak, dan rune itu tiba-tiba hancur. Itu bukan rune biasa, tapi rune formasi. Retakan. Dengan kilatan petir, itu berubah menjadi petir yang cepat dan dahsyat, menyapu sosok hantu di sekitarnya. Sosok-sosok hantu itu mengeluarkan jeritan ketakutan dan sedih saat mereka berubah menjadi abu oleh petir. Sebuah lubang besar terkoyak di seluruh domain hantu pembantaian karena petir. Kemudian, guntur berubah menjadi pancaran petir, muncul dan menghilang di sekitar Su Fang, berubah menjadi formasi petir. Formasi rune, sepertinya Anda cukup kaya untuk benar-benar memiliki jimat pembentukan atribut petir. Huff, domain hantu pembantaian saya dikembangkan dari jiwa para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Ditambah dengan avatar Bloodfin, jimat formasi belaka tidak akan bisa menyelamatkan hidup Anda. Suara pembunuh Shed raksasa terdengar, dan sosok hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah Su Fang. Ci. Sosok hantu itu berubah menjadi abu begitu menyentuh formasi. Namun, kekuatan formasi yang dikeluarkan oleh rune formasi Su Fang terus-menerus melemah. Mengaum gelombang. Formasi itu berada di ambang kehancuran. Sosok hantu setinggi 3 meter keluar dari alam hantu pembantaian, langsung menyerang formasi. Petir berderak saat membombardir kepala hantu itu, mengeluarkan asap hitam. Namun, sulit untuk membunuhnya. Formasinya hancur, dan kepala hantu itu tertawa sinis, membuka mulutnya untuk menghisap Su Fang.
Serangan pikiran yang melahap jiwa hendak menyedot jiwa asal Su Fang keluar dari tubuhnya. Mata pemusnahan sejati. Api seperti jarum tiba-tiba keluar dari mata Su Fang, mendarat di kepala hantu itu. Ci! Kepala hantu itu segera mengeluarkan jeritan yang menyakitkan, dan Shed raksasa juga berteriak kesakitan. Kepala hantu itu dibentuk oleh pikirannya. Jika pikirannya terluka, tubuhnya juga akan terluka. Namun, pemikiran Shed raksasa sangat kuat. Meskipun mata pemusnahan sejati Su Fang memiliki kemampuan untuk menahan pikirannya, sebenarnya itu tidak dapat membunuhnya. Namun, memanfaatkan kesempatan ini, Su Fang menyapu selusin rune formasi dengan lambaian tangannya. Setelah mengaktifkannya, api mengerikan meledak, langsung memenuhi seluruh alam hantu pembantaian. Tidak seperti kekuatan magis, kekuatan rune formasi Su Fang tidak dapat dibandingkan dengan beberapa kekuatan magis yang kuat, tetapi durasinya sangat mencengangkan. Itu tidak ada habisnya, seperti api di padang rumput. Kekuatan api juga memiliki kemampuan untuk menahan jalan jahat sampai batas tertentu. Di bawah pembakaran terus-menerus dari rune formasi Su Fang, alam hantu pembantaian Shed raksasa, tidak peduli seberapa kuatnya, tidak dapat menahannya. Shed raksasa terkejut dan marah. Sial, dari mana asalmu? Kamu sebenarnya punya begitu banyak rune formasi. Banyak. Su Fang mencibir dengan dominan. Astaga, astaga. Astaga, astaga, rune formasi lain tersapu, dan setelah hancur, itu meledak dengan kekuatan yang menakjubkan. Formasi Gale, formasi pasir hisap, formasi 7 pembantaian. Meskipun semuanya adalah formasi yang sangat umum, kekuatan suci dari formasi berbeda meletus pada saat yang bersamaan. Segera, alam hantu pembantaian Shed raksasa dihancurkan lapis demi lapis, dan akhirnya runtuh dengan ledakan keras. Sosok Shed raksasa terungkap. Pada saat ini, dia merasa putus asa karena dia terjebak dalam lapisan formasi, dan mustahil baginya untuk melarikan diri. Kamu adalah master formasi. Sialan, bagaimana kamu bisa menjadi master formasi? Shed raksasa terkejut dan marah. Dia terus menggunakan semua jenis kekuatan magis, dan juga mengaktifkan Suan Bau yang mengerikan, mencoba menembus lapisan formasi. Mari kita akhiri ini. Su Fang melambaikan tangannya, dan lapisan formasi di bawah kendalinya berubah menjadi gelombang rune formasi yang mengamuk, menelan Shed raksasa. Ketika semuanya tenang, Shed raksasa bahkan tidak memiliki jejak yang tersisa di bawah kekuatan ilahi dari rune formasi. Shed raksasa yang terkenal kejam mati begitu saja. Apakah Alhaven benar-benar seorang master formasi? Kultivator biasa, bahkan murid luar biasa dari kekuatan besar, tidak dapat memiliki begitu banyak rune formasi pada mereka. Orang ini pasti adalah master formasi. Orang ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Dia tidak mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya sampai sekarang. Master formasi adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Rune formasi, pelat formasi, dan bendera formasi semuanya memusingkan. Pantas saja dia berani menantang lebih dari 10 pertarungan berturut-turut. Ternyata banyak hal yang bisa dia andalkan. Ada banyak diskusi di bawah Blood Slaughter Arena. Menba mengerutkan alisnya. Dia juga takut pada jimat Su Fang. Para kultivator yang menerima tantangan Su Fang mengeluh di dalam hati mereka. Ketika mereka menerima tantangan Su Fang, mereka melihat bahwa Su Fang bukanlah siapa-siapa, jadi mereka berpikir mereka bisa mendapatkan keuntungan besar dan menang secara gratis. Siapa yang tahu? Tidak hanya kekuatan Su Fang yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki pil tanda perak dan begitu banyak rune formasi. Bagaimana mereka bisa bertarung? Setelah Su Fang menyelesaikan Blood Slaughter Key, tanpa menunggu dia berbicara, 3 sosok melompat keluar dari bawah Blood Slaughter Arena hampir pada waktu yang bersamaan. Seorang kultivator muda sedikit lebih cepat dibandingkan 2 lainnya. Begitu dia memasuki formasi luar arena pembantaian darah, 2 pembudidaya lainnya segera didorong kembali oleh kekuatan ilahi dari formasi tersebut. Saya mengaku kalah. Tuan Luotian, mohon ampun. Ternyata sang kultivator muda bergegas menuju arena untuk berinisiatif mengaku kalah. Tinggalkan batu pembantai darahmu dan kamu bisa pergi, kata Su Fang acuh tak acuh. Terima kasih, Tuan Luotian. Kultivator muda itu mengertakkan gigi dan mengeluarkan Suan Guang dari telapak tangannya, yang berisi ribuan batu pembantai darah. Lalu, dia buru-buru melompat dari Blood Slaughter Arena. Baru setelah dia meninggalkan arena pembantaian darah dia menghela nafas lega. Hampir saja, kali ini, itu setara dengan menyelamatkan nyawanya. Suara mendesing. Saat kultivator muda itu terbang keluar dari arena pembantaian darah, kultivator lain dengan tidak sabar bergegas ke arena pembantaian darah. Aku mengaku kalah. Ini semua batu pembantai darah yang kumiliki. Kultivator itu sangat lugas. Tanpa menunggu Su Fang berbicara, dia langsung mengeluarkan semua batu pembantai darah yang dimilikinya. Kultivator ketiga melakukan hal yang sama. Setelah sampai di arena, dia mengeluarkan batu pembantai darah dengan sangat cepat dan kemudian dilepaskan oleh Su Fang.
Dengan cara ini, Su Fang dengan mudah memenangkan 3 pertempuran lagi. Hasil dari 5 pertempuran berikutnya tentu saja tanpa ketegangan. Namun, seorang kultivator dari Great Sun Limitless Path tidak mempercayainya dan menghadapi Su Fang. Hasilnya, Su Fang menembakkan lebih dari 30 jimat formasi dalam satu tarikan napas. Jimat formasi, yang tampaknya sangat berharga, seperti daun bebas di tangannya. Kill 11. Kultivator Great Sun Limitless Path tertegun saat itu juga. Sebelum dia jatuh ke dalam kekuatan suci formasi, dia segera memohon belas kasihan dan menyerahkan semua batu pembantai darah yang dia miliki. Dengan cara ini, Su Fang memasuki arena pembantaian darah untuk pertama kalinya dan memenangkan 20 pertempuran berturut-turut. Arena pembantaian darah menjadi gempar besar. Rekor luar biasa seperti itu belum pernah terlihat dalam sejarah kota bintang pembantaian kedua. 2720. Dari bintang berwarna merah darah di langit, cahaya berdarah menyelimuti Su Fang. Aura darah murni dan bermutu tinggi sekali lagi membersihkan avatar setan darah Su Fang. Ci. Tanda pembantaian lainnya muncul dari pola bintang pembantaian pada pelindung darah Su Fang. Tanda pembantaian ke-12. Kill 11. Su Fang merasa avatar setan darahnya menjadi lebih kuat, dan dia sangat bahagia. Kejutan akibat memenangkan 20 pertandingan berturut-turut pasti tidak akan kecil, apalagi setelah membunuh Chu Feng. 3 sekte mendalam tertinggi pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Lebih baik aku meninggalkan arena pembantaian darah secepatnya. Su Fang melompat turun dari arena pembantaian darah. Astaga, astaga, astaga. Tatapan penuh kekaguman dan keterkejutan terfokus pada Su Fang. Para penggarap yang duduk di barisan depan arena pembantaian darah adalah 10 ahli sejati di kota bintang pembunuh kedua. Mereka semua memandang Su Fang dengan niat baik di mata mereka. Su Fang berjalan menuju gerbang mendalam di arena pembantaian darah. Suara dominan Menba terdengar, "Nak, serahkan pil setan darah bergaris perakmu, dan aku tidak akan peduli dengan kekasaranmu sebelumnya. Kamu ingin pil darah iblisku?" Su Fang mendengus dengan jijik dan tidak mau repot-repot memperhatikan Menba saat dia berjalan menuju gerbang mendalam. Menba sangat marah. "Wah, kamu berani mengabaikanku." Su Fang entah kenapa mendengus. "Kamu pikir kamu ini siapa? Kualifikasi apa yang kamu miliki agar aku memperhatikanmu? Anda baru berada di kota bintang pembunuh kedua selama beberapa tahun dan memenangkan lebih banyak pertandingan. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah orang yang hebat? Jika aku punya kesempatan untuk bertemu denganmu di masa depan, aku pasti akan menekanmu." Menba menggertakkan giginya. "Wah, kamu sudah cukup gila. Kamu sebaiknya tidak ditangkap olehku di kota bintang pembunuh kedua. Pada saat itu, aku akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup." Su Fang dengan santai tersenyum dan melangkah ke gerbang mendalam. Ruang terdistorsi dan kekuatan ilahi menyelimuti Su Fang. Saat dia hendak dikirim keluar dari arena pembantaian darah, sebuah pemikiran halus diam-diam jatuh pada avatar iblis darah Su Fang bersama dengan kekuatan suci formasi tersebut. Jika bukan karena teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, akan sangat sulit bagi Su Fang untuk menemukan jejak yang terbentuk oleh pikirannya. Siapa orang ini? Dia benar-benar membekas di tubuhku. Aura ganas melonjak di hati Su Fang saat dia segera dikirim keluar dari arena pembantaian darah oleh gerbang mendalam. Rumah Tuan Kota. Jauh di dalam istana. Dongsuan Yichen dan Dongsuan Chan telah memperhatikan situasi pertempuran di arena pembantaian darah melalui jimat rune. 20 kemenangan berturut-turut. Gila, Luo Tian itu benar-benar gila. Bahkan aku harus mengaguminya. Jika aku punya kesempatan untuk bertarung dengannya, latihanku di lembah darah tidak akan sia-sia. Dongsuan Yichen memuji berulang kali, matanya bersinar karena keinginan membara untuk bertarung. Dongsuan Chan mengingatkan, "Kakak senior, orang itu juga memiliki pil pembuluh darah perak." Dongsuan Yichen mengangguk. "Mari kita coba mencari Alheaven. Kita mungkin bisa menemukan penggarap yang menjual pil setan darah berpola perak." Tidak hanya Dongsuan Yichen dan Dongsuan Chan, tetapi penguasa kota dan Dongsuan Jun juga memperhatikan situasi pertempuran di arena pembantaian darah dari waktu ke waktu. Dongsuan Jun berkata sambil tersenyum, 20 kemenangan berturut-turut. Orang ini hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Tampaknya pelatihan di kota pembantaian bintang kedua tidak lagi membosankan. Penguasa kota terkekeh. Selama Tuan Muda Dongsuan Jun bersedia, tidak akan sulit bagimu untuk memenangkan 50 pertempuran berturut-turut saat pertama kali memasuki arena pembantaian darah. Luo Tian itu hanya bermain-main di galeri. Dia hanya berani bersikap tidak bermoral. Dengan bantuan pil setan darah berpola perak dan jimat rune, dia hampir tidak memenuhi syarat untuk melawan Tuan Muda Dongsuan Jun. Dongsuan Jun berkata, "Namun, orang ini sebenarnya memiliki pil setan darah berpola perak. Kursi ini cukup tertarik. Saya harus menyusahkan penguasa kota untuk membantu kursi ini menemukan penggarap yang menyempurnakan pil setan darah berpola perak." Penguasa kota langsung menyetujuinya. "Yakinlah, Tuan Muda Jun. Kursi ini telah mengatur seseorang untuk meninggalkan jejak di tubuh Luo Tian."
Selama kita mengetahui identitas aslinya, secara alami kita dapat menemukan alkemis yang memurnikan pil setan darah berpola perak darinya. Su Fang menggunakan transmisi spasial gerbang mendalam dan langsung kembali ke paviliun tempat dia tinggal dari arena pembantaian darah. Begitu dia keluar dari barisan, Su Fang segera menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menghapus jejak pikiran di tubuhnya. Meskipun jejak pemikiran itu sangat rahasia, namun tidak terlalu kuat. Selain itu, Su Fang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menghapus jejak itu dengan sangat mudah. Duduk bersila di paviliun, Yang Kei menelan pil darah iblis dan pulih selama lebih dari 10 hari. Asteris Weng gelombang asteris. Jimat rune di tubuhnya bergerak. Dengan membalikkan telapak tangannya, dia meraih jimat rune dan suara King Xuan keluar dari sana. Tuan muda Su Fang, Anda sudah kembali dari arena pembantaian darah. Su Fang berkata dengan ringan, Apa menurutmu aku akan mati di arena pembantaian darah? Aku tidak akan berani. Dengan kekuatan Tuan Muda Su Fang, bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada Anda meskipun Anda baru pertama kali memasuki arena pembantaian darah? Saya mendengar bahwa ada seorang master bernama Luo Tian yang memasuki arena pembantaian darah untuk pertama kalinya dan memenangkan 20 pertandingan berturut-turut, jadi saya sedikit khawatir tentang Tuan Muda Su Fang. Saya tidak bertarung dengan Luo Tian. Su Fang tersenyum tipis. Jelas sekali, King Xuan memiliki kecurigaan tetapi tidak berani memastikannya. Kalau begitu aku bisa yakin. Berapa banyak pertandingan yang dimenangkan Tuan Muda kali ini? Jangan membicarakan hal itu. King Xuan, bantu aku pergi ke kamar dagang dan pasar gelap kota pembantaian bintang kedua dan tanyakan apakah mereka memiliki benda-benda roh ini. Ternyata Su Fang berencana mencari objek roh yang dapat memelihara inti dao surgawi di kota pembantaian bintang kedua. Kamar dagang dan pasar gelap kota pembantaian bintang kedua memiliki banyak harta karun yang sulit ditemukan di dunia luar. Alasannya sangat sederhana. Di berbagai dunia mendalam, selama harta karun muncul, harta itu akan segera direbut oleh berbagai kekuatan. Tapi Star Slaughter City berbeda. Untuk mendapatkan batu setan darah, beberapa penggarap tidak punya pilihan selain mengambil harta mereka. Setelah mengumpulkannya selama bertahun-tahun, kamar dagang dan pasar gelap akan memiliki banyak sekali. Selain itu, di Star Slaughter City, Blood Demon Stone digunakan sebagai mata uang. Para pembudidaya biasa secara alami tidak akan mau mengeluarkan batu setan darah untuk membeli harta yang untuk sementara tidak berguna. Su Fang sekarang memahami nilai pil setan darah berpola perak yang dia sempurnakan. Selama dia mengeluarkannya dan menjualnya, sejumlah besar batu setan darah akan terus mengalir ke tangannya. Saat ini, dia tidak perlu lagi khawatir tentang batu setan darah. Su Fang menyampaikan informasi tentang benda roh yang masih dia lewatkan kepada King Xuan melalui jimat rune dan menyuruhnya pergi ke kota pembantaian bintang untuk menanyakan tentang benda itu. Kemudian Su Fang memasuki budidaya terpencil, terutama untuk mencerna hasil panen yang diperolehnya dari arena pembantaian darah. Su Fang dapat menggunakan tubuh Dharma Setan Darah dari para kultivator yang telah dia bunuh di arena pembantaian darah untuk berkultivasi. Berbagai harta dan sumber daya di tubuh mereka juga diambil oleh Su Fang dan dibagikan kepada para ahli di bawahnya. Para ahli yang telah ditundukkan di alam Dewa Jiuxuan secara alami merasa sangat gembira setelah mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar. Terutama ahli nomor 1 di bawah Su Fang, Xuan Tiancheng. Dia tidak hanya mendapatkan pil dalam jumlah besar, tetapi Su Fang juga secara langsung menghadiahinya dengan pedang terbang kelas atas yang dia peroleh dari cincin penyimpanan Chu Feng. Xuan Bao kelas atas sangat langka di alam Dewa Jiuxuan. Bagi ahli Dao Master seperti Xuan Tiancheng, itu sangat berharga. Dia secara alami sangat gembira dan sangat berterima kasih kepada Su Fang. Sekitar 100 tahun kemudian, tubuh Dharma Setan Darah dari para pembudidaya yang dibunuh oleh Su Fang di arena pembantaian darah semuanya dimakan oleh Su Fang. Pada saat ini, jumlah pola pembantaian bintang pada Blood Armor Su Fang telah meningkat menjadi 15. Pada hari ini, King Xuan mengirimkan suaranya kepada Su Fang melalui jimat rune, Tuan Muda Su Fang, saya telah mencari di semua kamar dagang dan pasar gelap di kota pembantaian bintang kedua untuk mencari objek roh yang Anda tanyakan. Saya telah menemukan total dari 3 jenis. Sangat banyak. Su Fang sangat terkejut. Objek roh yang dibutuhkan untuk memelihara inti dao surgawi sangat sulit ditemukan. Dia tidak menyangka akan menemukan 3 sekaligus di kota pembantaian bintang kedua. Bagaimana mungkin Su Fang tidak terkejut? King Xuan melanjutkan, namun, benda-benda roh ini sangat mahal. Harga total ketiga benda roh itu mencapai 300.000 batu setan darah. Su Fang terkejut. Bagaimana bisa semahal itu? King Xuan berkata, kamar dagang dan pasar gelap membelinya dengan harga rendah dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi. Benda-benda roh ini sangat langka di dunia luar. Tentu saja, mereka akan meminta harga selangit. Su Fang awalnya memiliki banyak batu setan darah di tubuhnya. Kali ini, dia telah menjarah banyak dari mereka di Blood Slaughter Arena. Secara total, dia memiliki sekitar 50.000 Blood Demon Stone.
Dia awalnya berpikir bahwa dengan begitu banyak batu setan darah, dia bisa dianggap sebagai orang kaya baru. Dia tidak menyangka bahwa membeli 3 benda roh saja tidak cukup. Saya harus mendapatkan objek roh yang diperlukan untuk memelihara inti dao surgawi, apapun yang terjadi. Tapi di mana saya bisa mendapatkan begitu banyak batu darah iblis sekaligus? Sepertinya saya hanya bisa mendapatkan Blood Demon Stone dengan menyempurnakan Blood Demon Pills. Saya tidak tahu berapa banyak pil yang harus saya saring untuk mengumpulkan begitu banyak batu darah iblis. Setelah merenung sejenak, Su Fang menyuruh King Xuan membeli sejumlah besar bahan untuk memurnikan pil darah iblis dan kemudian mulai memurnikannya dengan panik. Ketika dia keluar dari pengasingan lagi, itu sudah 3.000 tahun kemudian. Di paviliun, Su Fang melewati barisan. Seluruh tubuhnya dipenuhi aroma bahan obat yang kaya, seolah-olah dia baru saja keluar dari pot obat. Blood Demon Ki keluar dari tubuhnya dan menghilangkan bau obat. Lalu, Su Fang langsung pergi ke pasar gelap. Dia memasuki ruang dalam pasar gelap. Ketika dia melewati sebuah kios, Su Fang melihat sebuah gulungan yang dibentuk oleh susunan mengambang di atas kios tersebut. Ketika dia melihat tanda dewa pada gulungan itu, dia tidak bisa menahan tawa. Ternyata itu adalah sebuah hadiah. Isinya adalah menemukan Luo Tian. Selama dia bisa memberikan identitas asli Luo Tian, dia akan bisa mendapatkan 10.000 batu setan darah. Saya tidak tahu apakah itu 3 sekte mendalam tertinggi atau Menba. Mereka benar-benar menggunakan metode ini untuk menemukan saya. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa meskipun saya muncul di depan mereka, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa saya adalah Luo Tian. Su Fang mencibir dalam hatinya. Kemudian, dia menyewa sebuah kios di pasar gelap. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan ratusan pil dan menutupinya dengan suan guang. Mereka melayang di atas kios. Pil-pil ini adalah pil setan darah berpola perak yang telah dia sempurnakan secara pribadi. Namun, semuanya adalah pil 3 berpola. Dia berencana menggunakan pil 3 berpola untuk menguji air. Dia ingin melihat harga seperti apa yang bisa dijual oleh pil bermotif perak yang banyak dicari oleh banyak petani. Kemudian, dia akan menjual semua pil darah iblis di bawah pil 6 berpola. Itu kamu. Sebuah suara yang familiar terdengar. Melihat ke sana, itu adalah gadis yang telah membeli pil darah iblis sebelumnya. Melihat gadis ini, jantung Su Fang berdebar kencang. Dia tahu ini buruk.